Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 134. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Orang tua penunggu Banjar itu bagi anak muda yang kehabisan tenaga itu bagaikan dorongan kekuatan yang sangat besar. Sisa tenaga anak muda itu yang memental balik telah memukul bagian dalam tubuhnya yang sudah menjadi sangat lemah. Karena itu, maka anak muda itu telah terhuyung-huyung sesaat. Kemudian ia telah jatuh terguling di tanah. Pingsan. Semua orang terkejut karenanya. Mahisa Pukat segera berlari mendekatinya dan berjongkok di sampingnya, disusul oleh Mahisa Murti dan Mahisa Semu yang meninggalkan Mahisa Amping tertidur di tempatnya. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Pukat menempelkan telinganya di dada anak muda itu. Detak jantungnya masih terdengar, tetapi sangat lemah. Darahnya pun seakan-akan sudah tidak mampu mengaliri tubuhnya lagi. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian sambil berdiri. Ini adalah salah satu contoh kenapa aku ingin berbicara dengan orang yang kalian anggap sebagai guru kalian itu. Beberapa orang memandanginya dengan penuh pertanyaan. Sementara itu orang yang dianggap anak-anak muda itu sebagai gurunya telah berdiri pula di dekatnya. Ia tidak apa-apa, geramnya. Ia anak manja. Ternyata ia tidak pantas menjadi muridku untuk selanjutnya. Nah, siapakah di antara kalian yang akan mengikuti jejaknya dan meninggalkan latihan-latihan? Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, maka orang itu pun telah berteriak. Jika tidak ada, maka dengar sekali lagi perintahku. Usir mereka. Sekarang dan semuanya. Tetapi dengan cepat Mahisa Pukat menyahut. Kau tidak melihat apa yang telah terjadi? Apakah kau tidak percaya bahwa kau telah melakukan kesalahan pada latihan-latihan yang telah kau lakukan? Itulah yang akan aku katakan kepadamu. Kau telah melakukan kesalahan-kesalahan pokok pada latihan-latihan yang kau lakukan, sehingga justru akan menghambat dan bahkan mengganggu peredaran darah mereka. Mereka akan cepat menjadi lelah dan tenaganya akan cepat pula terkuras. Sementara itu, tenaga mereka akan lambat sekali untuk dapat pulih kembali. Omong kosong, bentak pelatih itu. Jangan dengarkan kata-katanya. Lakukan perintahku, atau latihan-latihan aku hentikan untuk seterusnya. Aku akan meninggalkan padukuhan ini sebelum kalian memiliki kemampuan sebagaimana aku janjikan. Lihatlah kepada diri sendiri, dengan cepat pula Mahisa Pukat menyahut. Apakah kalian masih merasa mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu? Aku akan menghitung sampai 3, teriak orang yang menjadi pelatih itu. Mahisa Pukat tidak mempunyai pilihan lain. Orang itu telah mulai menghitung. Ketika Mahisa Semu kemudian bersiap, Mahisa Murti berbisik di telinganya. Jangan melawan. Mereka sudah tidak mempunyai tenaga sama sekali. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika kau menolak tenaga mereka, maka mereka akan dapat terjatuh dan bahkan bagi yang tubuhnya terlalu lemah, akan dapat menjadi pingsan seperti anak itu. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah mengangguk-angguk. Ia memang selalu percaya kepada keterangan kedua orang anak muda yang menjadi saudara angkatnya itu. Ketika hitungan itu sampai ke 3, maka anak-anak muda itu benar-benar mulai bergerak. Mereka telah mengepung ketiga orang anak muda yang mengaku pengembara itu dengan mengabaikan anak kecil yang sedang tidur nyenyak. Sementara itu, anak-anak muda yang meronda, yang tidak ikut dalam latihan-latihan yang melelahkan itu, memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka memang melihat sikap Mahisa Pukat yang mereka anggap terlalu berani. Tetapi juga tidak seharusnya mengalami perlakuan yang terlalu keras seperti itu. Tetapi Mahisa Pukat sendiri ternyata tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja tegak di atas kedua kakinya yang renggang. Kedua tangannya tergantung di sisinya tanpa menunjukkan kesiagaan untuk berkelahi melawan anak-anak muda yang mengepungnya itu. Namun orang yang menganggap dirinya guru itu berteriak. Sekarang, usir mereka. Anak-anak muda itu memang mulai melangkah maju dengan tenaga yang masih tersisa. Seorang di antara mereka berkata, pergi. Atau kami harus mempergunakan kekerasan. Jangan mempergunakan kekerasan anak muda, berkata Mahisa Pukat. Jika kau mencoba untuk melepaskan tenaga, maka kaulah yang akan pingsan. Kami akan meninggalkan Banjar ini setelah adikku itu kami bangunkan.
Kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, karena kami tidak akan sampai hati melihat penderitaan kalian berkepanjangan. Anak-anak muda yang merasa cemas bahwa mereka tidak akan mendapat latihan-latihan lagi dan tidak mencapai tataran ilmu sebagaimana dijanjikan itu telah mulai bergerak. Dua orang di antara mereka tiba-tiba telah berusaha untuk mendorong Mahisa Pukat ke arah regol halaman. Mahisa Pukat sama sekali tidak berusaha menolak kekuatan itu. Ia sudah bergerak searah dengan dorongan anak muda itu. Namun ternyata akibatnya masih sangat buruk bagi kedua orang yang mendorongnya itu. Keduanya pun telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk. Rasa-rasanya kaki mereka sudah tidak mempunyai tulang sama sekali. Beberapa orang kawannya ternyata tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan perintah gurunya yang berteriak lagi. Jangan cengeng. Jika kalian ingin menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, kalian harus mampu mengatasi keletihan itu. Karena itu, maka anak-anak muda yang letih itu telah bersama-sama menyerang anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Sementara Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sama sekali tidak berusaha melawan. Namun demikian, bukan ketiga orang anak muda itu yang kemudian jatuh, tetapi anak-anak muda yang letih itulah yang tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Merekalah yang satu-satu telah jatuh di tanah. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi pingsan. Para peronda yang tidak ikut dalam latihan itu pun telah berkerumun pula. Seorang di antara mereka berteriak, "Heh! Apakah kalian tukang sihir? Atau berilmu iblis?" Tetapi Mahisa Pukat menjawab, "Kami tidak berbuat apa-apa. Hal inilah yang akan aku katakan sebagaimana aku sebutkan tadi. Anak-anak muda itu telah mendapat latihan yang salah, sehingga mereka tidak mampu lagi mengendalikan wadak mereka sendiri, karena simpul-simpul syaraf mereka perlahan-lahan telah dirusakkan. Bahkan urat nadi dan akhirnya akan sampai ke jantung." "Apa yang kau ketahui tentang olah kanuragan?" Seorang yang lain di antara para peronda itu bertanya. "Aku tidak tahu apa-apa. Tetapi lihatlah kenyataan ini." Seorang di antara mereka yang mendorong penunggu Banjar yang tua itu pun jatuh dan menjadi pingsan. Penunggu Banjar yang baik itu tidak berniat mencelakai anak muda itu. Tetapi karena keadaan tubuhnya yang sangat lemah, maka ia telah pingsan dengan sendirinya, jawab Mahisa Pukat. "Tutup mulutmu," bentak orang yang mengaku dirinya guru itu. "Kau tidak tahu apa-apa tentang olah kanuragan. Seorang yang memang berniat berlatih olah kanuragan memang harus berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga tubuhnya menjadi sangat letih. Jika tidak demikian, maka seseorang belum dapat disebut berlatih dengan sungguh-sungguh." "Apakah ketika kau berlatih juga mengalami hal seperti anak-anak muda itu?" bertanya Mahisa Pukat. "Iya," jawab orang itu. "Dari mana anak itu datang?" "Jangan bohong. Jika kau berlatih sebagaimana anak-anak muda ini, maka pada umurmu itu, kau tentu sudah mengalami kelumpuhan. Jika yang menjadi lumpuh itu merambat ke jantung, maka hidupmu tentu sudah selesai," berkata Mahisa Pukat. Orang itu ternyata menjadi sangat marah. Karena anak-anak muda yang berlatih padanya itu sudah tidak berdaya, maka orang itu berniat untuk menyelesaikan persoalannya dengan para pengembara itu sendiri. Dengan wajah tengadah orang itu melangkah mendekati Mahisa Pukat sambil berkata, "Kau adalah sumber kerusuhan ini. Karena itu, maka kau adalah orang yang pertama-tama harus menerima hukumanku. Jika kau termasuk muridku, maka aku cukup mengambil keputusan untuk melepasmu dari lingkungan murid-muridku. Tetapi karena kau orang lain, maka kau harus dihukum. Jangan mengada-ada. Aku berharap bahwa kau akan mengucapkan terima kasih kepadaku. Bukan sebaliknya kau justru malah akan menghukumku," jawab Mahisa Pukat. "Kau telah menghina perguruanku. Kau sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang cara yang aku tempuh dalam latihan-latihan ini. Tetapi kau dengan sombong telah mengambil satu kesimpulan yang sama sekali salah," berkata orang itu. "Tidak. Aku tidak mengambil kesimpulan dengan serta-merta. Aku telah melihat cara yang kau tempuh. Sementara itu aku pun sudah mendapat keterangan bahwa latihan-latihan ini sudah berlangsung kira-kira 10 hari. Jika demikian, maka dalam waktu 10 hari lagi, tanpa ada perubahan dari cara yang kau pergunakan maka anak-anak muda itu akan menjadi lumpuh atau terluka dalam sehingga dapat menjadi cacat atau bahwa mati sama sekali," jawab Mahisa Pukat. "Kau gila. Begitu sombongnya kau sehingga aku tidak dapat mengampunimu lagi.
Jangan menyesal, bahwa aku harus menghukummu dan mengusirmu dari padukuhan ini, geram orang itu. Mahisa Pukat memang sudah bersiap ketika orang itu meloncat menyerangnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara keduanya. Mahisa Pukat yang terpaksa membela dirinya itu bergeser ke tempat yang lebih luas. Sementara itu, para peronda pun telah melingkari arena itu menyaksikan pertempuran yang tengah terjadi antara orang yang selama ini mereka kagumi karena ilmunya yang tinggi, melawan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Namun sebegitu jauh, Mahisa Murti masih belum melibatkan dirinya. Demikian pula Mahisa Semu. Sementara itu, anak-anak muda yang mengikuti latihan dan sedang keletihan itu pun telah berusaha menyaksikan pertempuran itu. Sedangkan penunggu Banjar itu pun dengan heran melihat apa yang telah terjadi. Ternyata silirnya angin malam yang segar telah menyegarkan tubuh mereka yang pingsan sehingga seorang demi seorang mereka telah menjadi sadar. Namun tubuh mereka masih terlalu lemah, sehingga mereka rasa-rasanya masih belum sanggup untuk bangkit. Tetapi demikian mereka menyadari bahwa gurunya tengah bertempur, betapapun sulitnya, mereka berusaha untuk bangkit, duduk sambil menyaksikan pertempuran itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat telah bertempur semakin sengit dengan orang yang menyebut dirinya guru dari anak-anak muda padukuhan itu. Mula-mula Mahisa Pukat memang menduga bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Mahisa Pukat mulai menduga-duga bahwa orang itu dengan sengaja ingin melumpuhkan kekuatan anak-anak muda padukuhan itu karena maksud tertentu. Aku harus mengetahui maksudnya yang sebenarnya dengan caranya yang licik itu, berkata Mahisa Pukat di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Pukat telah bertempur semakin seru, ia mulai melihat sesuatu yang tidak wajar pada lawannya. Tata geraknya mulai menghentak-hentak. Seakan-akan ia masih mengalami kesulitan untuk melepaskan serangannya atau bahkan di saat-saat ia mengelak. Dengan demikian, maka gerak orang itu menjadi semakin lama semakin lamban. Anak-anak muda padukuhan itu yang sempat melihat pertempuran itu memang menjadi bingung. Para peronda yang belum tahu sama sekali tentang olah kanuragan, maupun anak-anak muda yang telah berlatih untuk 10 hari itu, mulai melihat bahwa orang yang mereka kagumi itu mengalami kesulitan. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat, anak muda yang mengaku pengembara itu mulai dapat mengenainya. Tetapi ternyata Mahisa Pukat telah mulai mengendalikan dirinya, justru di saat lawannya meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi ternyata bahwa kemarahan Mahisa Pukat itu lambat laun telah menjadi susut. Ia justru merasa kasihan kepada lawannya. Agaknya ia sama sekali tidak bermaksud buruk. Ia hanya sekedar ingin mencari bekal dalam pengembaraannya. Di sepanjang jalan ia telah mencoba memberikan tuntunan olah kanuragan untuk sekedar mendapatkan bekal perjalanannya itu. Orang itu sama sekali tidak berniat memutar balik ilmu yang dikuasainya atau dengan sengaja mengajarkan tata gerak yang salah kepada anak-anak muda itu, karena dalam tataran yang semakin tinggi, orang itu sendiri mulai mengalami kesulitan. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang berilmu tinggi dengan cepat dapat melihat kekurangan itu. Orang itu sejak tataran mula telah melakukan kesalahan. Semakin tinggi ia berusaha meningkatkan ilmunya, maka kesalahan itu menjadi semakin jelas, karena beberapa unsur geraknya rasa-rasanya telah memukul bagian dalam tubuhnya sendiri, sehingga semakin lama terasa semakin sakit, sementara nafasnya menjadi semakin sesak. Sedangkan dengan demikian maka Mahisa Pukat menjadi semakin mudah untuk dapat mengenai lawannya. Kesempatan semakin banyak terbuka karena lawannya bergerak terlalu lamban. Tetapi Mahisa Pukat tidak mempergunakan kesempatan itu, karena ia tahu bahwa lawannya telah terperosok ke dalam satu latihan ilmu yang salah atau sengaja dibuat salah oleh salah orang yang melatihnya. Karena itu, maka ketika orang itu menjadi semakin mengalami kesulitan, Mahisa Pukat telah meloncat mengambil jarak sambil berkata, "Tunggu. Aku akan bicara." Ternyata orang itu masih belum menyadari keadaannya. Dengan geram ia berkata, "Kau akan menyerah. Ternyata kamu memerlukan bimbingan khusus untuk memperbaiki ilmumu," berkata Mahisa Pukat. "Apa? Kau mengguruiku?" bentak orang itu. "Tidak. Aku tidak mengguruimu. Tetapi sebagaimana kau lihat, aku juga mampu mengimbangimu. Kau harus melihat kenyataan itu, bahwa kau tidak dapat mengalahkan aku. Bahkan kau semakin mengalami kesulitan," jawab Mahisa Pukat. "Omong kosong. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah," berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng. Katanya,
Mulailah jujur terhadap dirimu sendiri. Kau benar-benar dalam kesulitan. Jika kau memaksa untuk bertempur lebih lama lagi, maka kau akan mengalami nasib seperti anak-anak muda itu. Cukup. Jika kau tidak mau menyerah, kau akan menyesal, teriak orang itu. Tetapi suaranya mulai diwarnai oleh keraguan-raguan yang tumbuh di dalam hatinya. Sebenarnya lah ia merasa bahwa keadaan tubuhnya menjadi kurang sewajarnya. Dadanya terasa semakin sakit sedangkan nafasnya terasa menjadi sesak. Dalam pada itu Mahisa Pukat pun berkata, Kisanak, semula aku berprasangka buruk kepadamu. Aku mengira bahwa kau telah dengan sengaja menghancurkan ketahanan anak-anak muda padukuhan ini untuk maksud-maksud tertentu. Mula-mula aku mengira bahwa karena di padukuhan ini terdapat banyak orang kaya. Namun ternyata aku salah. Kau dengan tidak sengaja telah menghancurkan kemampuan dan daya tahan anak-anak muda itu, karena kau sendiri ternyata tidak memahaminya. Setelah bertempur beberapa saat aku mengetahui bahwa kau sedang menghancurkan dirimu sendiri. Mahisa Pukat berhenti sejenak. Lalu, sadar atau tidak sadar, kau rusakkan bagian dalam tubuhmu. Nadimu akan dapat pecah dan jaringan tubuhmu akan rusak. Jika nadimu yang pecah itu terjadi di otakmu, maka kau tidak mempunyai harapan lagi, sama seperti jika jantungmu lah yang menjadi lumpuh karena serangan yang kau lakukan sendiri atas bagian dalam tubuhmu. Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Jantungnya memang terasa menjadi lemah. Nafasnya yang sesak semakin terasa sesak. Apalagi setelah ia menyadari keadaannya sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Pukat. Dalam pada itu, Mahisa Pukat pun berkata selanjutnya, Kisanak, aku pun pernah bertempur sampai habis-habisan. Tetapi aku tidak pernah merasa sebagaimana terasa di dalam tubuhmu sekarang ini. Jika kau tidak percaya, maka cobalah besok, jika keadaanmu sudah menjadi baik. Cobalah bekerja keras, mengangkut kayu atau memotong dahan-dahan dan cabang pepohonan atau bekerja apa saja. Asal bukan dalam rangka gerak olah kanuragan. Kau tentu akan letih sekali. Tetapi keadaanmu tentu tidak akan seperti sekarang ini. Meskipun kau merasa letih, tetapi darahmu tidak akan menyumbat nadi di jantungmu atau akan memecahkan urat di kepalamu. Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Namun ternyata bahwa harga dirinya tidak semudah itu untuk mengakui kenyataan. Karena itu maka ia pun menggeram. Jangan omong kosong. Kau kira ada yang percaya kepada kata-katamu itu? Jangan membohongi dirimu sendiri. Dalam keadaan yang sulit itu harus berbuat jujur agar kau tidak menyesal, berkata Mahisa Pukat. Orang itu akhirnya hatinya menjadi lunak juga karena sebenarnya ia tidak dapat menghindari kenyataan tentang dirinya sendiri. Sementara sambil berusaha bertahan maka ia berkata, Apa yang sebenarnya kau ketahui tentang ilmuku? Aku ingin berbicara dengan kau tanpa ada orang lain, berkata Mahisa Pukat. Kau akan menjebakku, bertanya orang itu. Untuk apa? Jika aku berniat untuk membunuhmu, maka sudah barang tentu dapat aku lakukan di sini tanpa seorang pun yang dapat menyalahkan aku, karena kita memang sedang bertempur, jawab Mahisa Pukat. Nampaknya sikap Mahisa Pukat itu berpengaruh juga. Karena itu, maka orang itu pun berkata, Marilah. Di mana kita dapat berbicara? Terserah. Aku adalah pengembara yang mendapat belas kasihan bermalam di Banjar ini. Karena itu, aku tidak dapat menentukan tempat dimanapun juga di Banjar ini, jawab Mahisa Pukat. Keraguan-raguan orang itu menjadi semakin berkurang. Karena itu maka katanya kemudian, kita akan berbicara di ruang dalam Banjar ini. Keduanya pun kemudian telah berjalan melewati pendapa, peringgitan dan kemudian memasuki ruang dalam yang kosong. Dengan singkat Mahisa Pukat menjelaskan bahwa menurut pengamatannya, orang itu telah melakukan beberapa kesalahan besar dalam tata geraknya. Bahkan Mahisa Pukat telah memberikan beberapa petunjuk tentang ilmu gerak dan penguasaan tubuh. Pengenalan atas sendi-sendi anggota badan dan jalur perintah dari kehendak sampai ke tubuh yang melakukan kehendak. Lakukan gerakan-gerakan yang kau pahami. Perlahan-lahan saja agar tidak menambah sakit bagian dalam tubuhmu, berkata Mahisa Pukat. Orang itu tidak membantah. Perlahan-lahan ia telah menggerakkan anggota badannya sesuai dengan pengetahuannya tentang olah kanuragan menurut aliran ilmunya. Hati-hati. Pergunakan perasaanmu sebaik-baiknya.
Kau akan merasakan pada satu gerak tertentu, sesuatu yang tidak wajar di dalam dirimu, berkata Mahisa Pukat kemudian. Orang itu masih saja bergerak. Seperti dikatakan oleh Mahisa Pukat, maka di saat-saat tertentu, pada letak tubuhnya dalam satu gerakan memang terdapat sesuatu yang kurang wajar. Sesuatu yang seakan-akan telah menahan geraknya, bahkan serasa sesuatu telah berbenturan pada sendi-sendi tulangnya. Kemudian terasa getaran yang pedih merambat dan menyengat bagian dalam tubuhnya seakan-akan telah mendapat serangan. Dalam gerakan yang cepat, kau tidak dapat merasakannya dengan tepat apa yang terjadi di dalam dirimu. Apalagi selagi kau bertempur sehingga perasaanmu sedang tenggelam dalam kemarahan barangkali kebencian atau semacamnya, berkata Mahisa Pukat. Orang itu pun kemudian telah duduk terpekur. Telapak tangannya menahan dahinya yang seakan-akan menjadi terlalu berat. Guruku telah menyesatkan aku, berkata orang itu kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terdengar suara tertawa nyaring. Suara yang seakan-akan telah mengguncang-guncang jantung. Tiba-tiba orang itu menjadi pucat. Katanya dengan suara gemetar. Guru. Itu adalah guruku. Yang telah membuatmu hampir hancur karena ilmu yang kau pelajari daripadanya, bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tidak berani menjawab. Tetapi ia mengangguk. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia berkata lantang. Nah, sekarang kau sudah mengenali kesalahanmu. Jangan kau ulangi. Kau harus mempelajari ilmu yang baik, yang benar dan tidak merusak tubuh. Hampir saja kau terjerembab ke dalam satu perbuatan tercela atas anak-anak muda padukuhan ini. Namun yang terdengar di luar Banjar masih saja suara tertawa itu. Bahkan kemudian dengan lantang pula terdengar suara. Beruntunglah kau anak durhaka, bahwa kesalahan di dalam dirimu diketahui oleh seorang yang baik hati dan bersedia memberimu petunjuk. Tetapi karena kebaikan itu akan menyelamatkanmu dan membebaskan kau dari kematian, maka orang yang telah berbaik hati itulah yang akan menggantikanmu. Mati. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kepada Mahisa Pukat. Pergilah. Biarlah akulah yang dibunuhnya. Persoalan antara aku dan guruku adalah persoalan kami berdua. Karena itu, tidak sewajarnya lah jika kau yang akan mengalami bencana karenanya. Tetapi Mahisa Pukat itu pun berkata, biarlah aku mencoba berbicara dengan gurumu. Mungkin aku akan mengalami kesulitan sebagaimana saat aku akan berbicara denganmu. Tetapi mudah-mudahan aku akan mendapat kesempatan. Sulit bagimu. Persoalannya sangat berbeda, sahut orang itu. Namun aku akan mencobanya, berkata Mahisa Pukat yang tanpa menghiraukan orang itu telah melangkah keluar Banjar. Orang itu akan meloncat menahannya. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya menjadi terlalu lemah seperti yang dikatakan oleh anak muda itu. Namun ia masih sanggup melangkah keluar dari ruangan dalam itu. Sementara itu, sebuah bayangan bagaikan terbang dari atas sebatang pohon dan melayang turun di halaman Banjar itu. Suara tertawanya masih mengumandang seakan-akan telah menggetarkan udara di seluruh halaman Banjar. Jangan turut campur, berkata orang itu kepada para peronda yang berlari-lari mengepungnya. Atau jika memang ada di antara kalian yang ingin membunuh diri atau bersama-sama ingin membunuh diri, baiklah. Aku akan membantu kalian. Para peronda itu memang menjadi ragu-ragu. Ketika Mahisa Semu bergerak, maka dengan serta Mahisa Murti telah menahannya. Katanya. Kau tidak akan dapat mengimbangi ilmunya. Ia orang berilmu tinggi. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menyadarinya. Karena itu, maka ia pun telah mengurungkan niatnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat telah keluar dari ruang dalam Banjar. Melihat pendapa dan turun ke halaman mendapatkan orang yang mengaku guru dari orang yang telah salah menjalani laku untuk memperoleh ilmu itu. Jadi kaukah orang yang telah menyebarkan sumber kehancuran anak-anak muda di padukuhan ini lewat muridmu itu? Atau barangkali juga di padukuhan-padukuhan lain, bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tertawa semakin keras. Dengan nada tinggi ia berkata, bukan salahku. Orang itulah yang telah merusak masa depan anak-anak padukuhan ini. Tetapi kesalahannya bersumber dari kesalahanmu. Aku tahu bahwa kau sengaja melakukannya. Agaknya kau tahu bahwa seharusnya muridmu tidak menyadap ilmu dengan cara yang salah itu, berkata Mahisa Pukat. Aku kagum akan ketajaman penglihatanmu, berkata orang itu.
Sehingga kau dapat melihat kesalahan pada muridku itu. Tidak sulit untuk mengetahui, jawab Mahisapukat. Tetapi apa keuntunganmu dengan membunuh muridmu sendiri dengan cara yang bengis itu? Ia anak seorang pengkhianat, berkata orang yang mengaku gurunya itu. Ayahnya telah berkhianat terhadap perguruan kami. Karena ayahnya mati sebelum mendapat hukuman, maka anaknya lah yang harus menanggung kesalahannya. Tetapi ia tidak bersalah, berkata Mahisapukat. Kau tidak usah ikut campur. Kau sama sekali tidak mengetahui paugeran dalam perguruan kami, jawab orang itu. Namun dalam pada itu, orang yang mengalami penderitaan karena kesalahannya atas pengenalannya tentang olah kanuragan itu berkata, apa salah ayahku? Kalian tidak pernah mengatakan apa-apa kepadaku. Sekarang baru aku tahu bahwa aku memang sengaja akan dibunuh dengan cara yang sangat keji dan licik. Tetapi gurunya itu tertawa. Katanya, kau sudah terlambat. Kau akan mati jauh lebih cepat dari seharusnya dengan mengalami penderitaan. Tidak. Mahisapukatlah yang menjawab. Masih ada kemungkinan untuk membebaskannya dari cengkeraman kesalahan itu. Tetapi nampaknya kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, setan kau. Sebaiknya kau minggir anak muda. Jangan ikut campur. Aku akan membunuh muridku itu. Peringatan ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan. Jika kau tidak minggir, maka kau memang sepantasnya untuk menjadi penggantinya. Mati sekarang, sementara muridku akan mati dalam penderitaan. Tetapi Mahisapukatlah yang tertawa. Katanya, kau memang senang bergurau. Caramu membunuh muridmu pun seperti orang yang sedang bergurau dengan taruhan nyawa. Nah, aku pun senang bergurau menurut caramu. Wajah orang itu menjadi tegang. Jangan bingung. Apa maumu sekarang? Bertanya Mahisapukat. Wajah orang itu menjadi merah karena marah yang hampir meledakkan dadanya. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah Kisanak. Kau memang harus mati seperti yang telah aku katakan kepadamu sebagai pengganti muridku. Tetapi agaknya itu belum cukup. Kawan-kawanmu juga akan mati dan muridku itu pun akan mati juga. Bahkan semua orang yang mencela aku akan mati. Anak-anak muda yang pernah berlatih dan menganggap aku bersalah akan aku bunuh pula. Suara orang itu yang bagaikan menggetarkan halaman Banjar itu memang mengerikan. Anak-anak muda yang tubuhnya terasa letih itu pun menjadi ketakutan. Bahkan juga para peronda. Namun Mahisapukat sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan ia masih saja tertawa dan berkata, jangan menakut-nakuti anak-anak muda. Kalau aku kau golongkan juga anak-anak muda itu, maka aku pun telah kau takut-takuti juga. Tetapi sayang, aku tidak takut meskipun kau dianggap seorang yang berilmu tinggi. Anak iblis. Geram orang itu, bersiaplah untuk mati. Kau terlalu sombong karena kau merasa dirimu berilmu. Dengan kemampuanmu melihat kesalahan dalam latihan yang dilakukan oleh anak-anak padukuhan ini serta unsur-unsur gerak pada muridku, kau jangan merasa dirimu seorang yang mampu menggulung bumi seisinya. Aku tidak pernah merasa bahwa aku seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Namun aku pun bukan orang yang akan membiarkan kesewenang-wenangan dilakukan oleh siapapun juga, berkata Mahisapukat. Orang itu tidak sabar lagi. Katanya, marilah. Kita akan membuktikan siapakah yang paling benar di sini. Mahisapukat pun telah bersiap, sementara orang itu berkata, jangan hanya kau seorang diri. Biar pekerjaanku cepat selesai, majulah bersama-sama, berapa saja yang merasa mampu menghadapi aku. Mahisapukat ternyata berpaling juga kepada anak-anak muda yang ada di sekitarnya. Nah, siapakah yang akan maju bersama-sama dengan aku? Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, Mahisapukat pun berkata, ternyata tidak seorang pun. Karena itu, kita akan bertempur seorang lawan seorang. Orang yang merasa dirinya berilmu tinggi itu tiba-tiba saja telah memandang Mahisamurti dan Mahisasemu. Dengan suara lantang ia bertanya, bagaimana dengan kalian? Mahisamurtilah yang menjawab, aku sedang tidak berminat. Biarlah saudaraku menyelesaikanmu. Orang itu menggeram dengan marah. Bahkan tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Mahisapukat. Tetapi Mahisapukat telah bersiap.
Namun demikian ia terkejut juga melihat gerak orang itu yang lebih cepat dari dugaannya. Dengan tangkas pula Mahisa Pukat menghindar sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Orang itu pun merasa heran bahwa anak muda itu mampu menghindarinya. Namun dengan demikian ia menjadi lebih berhati-hati. Anak muda itu tentu bukan sekedar membual. Jika ia melihat kesalahan pada muridnya, maka ia tentu seorang yang memiliki wawasan yang tinggi terhadap olah kanuragan. Orang yang demikian itu biasanya adalah orang yang berilmu tinggi pula. Namun, orang itu tidak membiarkan Mahisa Pukat terlepas. Dengan cepat sekali ia memburu. Lebih cepat dari gerakannya yang pertama. Tetapi karena Mahisa Pukat telah dikejutkan oleh serangan yang pertama itu, maka ia memang menjadi lebih berhati-hati. Demikian serangan berikutnya datang, maka ia pun telah bergeser selangkah. Namun dengan satu putaran yang cepat, kakinya telah menyambar ke arah lambung orang itu. Tetapi serangan Mahisa Pukat itu pun gagal pula. Kakinya sama sekali tidak menyentuh lawannya, karena lawannya telah meluncur surut dengan kecepatan yang tidak kalah dari kecepatan gerak kaki Mahisa Pukat. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin keras. Keduanya telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun dalam pertempuran itu, Mahisa Pukat sempat melihat unsur-unsur gerak yang seharusnya dilakukan oleh murid lawannya itu agar tidak tersesat ke dalam bencana. Beberapa saat Mahisa Pukat bertempur sambil berusaha mengamati lawannya. Namun tiba-tiba saja ia meloncat mengambil jarak sambil berkata kepada murid lawannya yang telah menjadi letih itu. Perhatikan unsur-unsur gerak gurumu. Apakah sesuai dengan unsur-unsur yang diajarkan kepadamu? Setan kau, geram lawannya sambil meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi tidak menyerang Mahisa Pukat. Ia telah mencoba menggapai muridnya yang letih itu. Muridnya yang letih itu terkejut. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Sementara itu gurunya mengharap bahwa muridnya itu akan memaksa diri untuk menghindari serangannya. Jika ia melakukannya, maka hentakan sisa kekuatannya itu akan berakibat sangat buruk baginya. Bagian dalam tubuhnya akan rusak dan bahkan ia akan dapat mengalami kelumpuhan jantung dan mati. Tetapi ternyata orang itu tidak berusaha untuk melakukannya. Seakan-akan ia telah menjadi putus asa. Ia justru telah menghadap ke arah serangan itu dengan dada tengadah. Pasrah. Tetapi yang terjadi kemudian telah mengejutkannya. Bahkan mengejutkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Sebelum serangan orang itu menyentuh tubuh muridnya yang pasrah dan merasa tidak berdaya, telah terjadi benturan yang seru. Benturan kekuatan dari dua orang yang berilmu tinggi. Mahisa Pukat tidak membiarkan orang yang telah menjadi putus asa itu mati. Karena itu, maka setelah ia menjajagi kemampuan lawannya beberapa saat, Mahisa Pukat telah bertekad untuk membentur kekuatan lawannya yang serba sedikit dapat diperhitungkannya. Namun ternyata Mahisa Pukat itu telah membentur kekuatan yang besar, sehingga ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Mahisa Pukat tidak kehilangan keseimbangannya. Ia tetap tegak pada kedua kakinya meskipun agak terguncang sedikit. Yang sangat terkejut adalah lawannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muda yang sombong itu memiliki kekuatan demikian besarnya. Orang itu telah terlempar beberapa langkah. Bahkan ia tidak lagi mampu bertahan untuk berdiri tegak. Keseimbangannya tidak saja terguncang, tetapi ia sudah terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling di tanah. Namun ternyata ia memang seorang yang berilmu tinggi. Demikian ia berguling beberapa kali, maka ia pun telah melenting berdiri. Kakinya memang agak goyah. Tetapi sekejap kemudian ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisa Pukat tidak memburunya. Ia memang memberi kesempatan kepada lawannya untuk sempat merenungi keadaannya. Selangkah demi selangkah Mahisa Pukat mendekati lawannya yang wajahnya bagaikan tersengat bara. Sekali-sekali ia memang sempat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar arena itu. Bahkan ia pun sempat memandang muridnya yang berdiri termangu-mangu. Ternyata kau memang sangat keji terhadap muridmu. Untuk apa kau mencoba membunuhnya? Jika kau mendendam kepada ayahnya, kenapa kau sampai sekarang masih saja memburu anaknya yang tidak bersalah? Ia harus menanggung beban kesalahan orang tuanya, jawab orang itu. Tetapi apa salah orang tuanya sebenarnya? Jika kau menyebutnya berkhianat, apa yang telah dilakukannya? Bertanya Mahisa Pukat. Itu adalah persoalan perguruan kami, jawab orang itu.
Tetapi menilik ilmu yang kau kuasai, lebih-lebih caramu menghukum muridmu, maka perguruanmu bukan suatu perguruan yang baik. Perguruanmu tentu merupakan perguruan yang bersumber pada ilmu sesat. Tutup mulutmu. Apa yang kau ketahui tentang perguruan-perguruan olah kanuragan? Kau tidak perlu mengigau sekarang ini. Jangan kau kira bahwa benturan kekuatan itu merupakan ukuran penyelesaian pertempuran di antara kita. Salahku adalah bahwa aku telah mengendalikan kemampuanku karena aku tidak mau melihat kau lumat. Namun ternyata bahwa kau memang memiliki bekal untuk menyombongkan diri. Namun jangan berharap bahwa kau akan dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Aku tidak akan mengekang diri lagi, karena kau benar-benar tidak tahu diri, geram orang itu. Tetapi Mahisa Pukat masih saja tertawa. Katanya, persoalan kita bukan persoalan tahu atau tidak tahu diri. Persoalan kita ternyata cukup luas, karena menyangkut masa depan anak-anak muda. Tentu bukan hanya anak-anak muda di padukuhan ini. Karena itu, aku akan membunuh muridku. Persoalan dengan anak-anak muda padukuhan ini dan barangkali padukuhan-padukuhan lain akan segera selesai. Aku pun akan membunuhmu agar kau tidak mengembara dengan kesombonganmu itu, berkata orang itu. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika Mahisa Pukat melangkah maju, maka lawannya itu pun telah mulai meloncat menyerang. Geraknya tiba-tiba saja menjadi garang. Nampaknya ia sudah meningkatkan lagi ilmunya, sehingga kekuatan dan kemampuannya menjadi semakin tinggi. Tetapi Mahisa Pukat pun belum sampai ke tataran tertinggi dari ilmunya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak cemas dengan sikap lawannya itu. Sejenak kemudian, keduanya telah bertempur kembali. Orang itu nampaknya ingin menyelesaikan anak muda yang mengaku pengembara itu dengan cepat. Karena itu maka ia pun telah melibat Mahisa Pukat dengan ilmunya yang tinggi bagaikan angin pusaran. Tetapi Mahisa Pukat tetap tegak bagaikan batu karang yang tidak dapat digoyahkan. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat telah membalas menyerang dengan tidak kalah garangnya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Keduanya saling menyerang, saling bertahan dan saling mengintai kelemahan lawannya. Namun akhirnya, beberapa kali Mahisa Pukat berhasil mengenainya. Ketika ia menghindari serangan kaki lawannya, tiba-tiba saja ia telah berputar. Tangannya terayun deras, sehingga di luar perhitungan, tangannya telah menyusup di sela-sela pertahanan lawannya itu. Lawan Mahisa Pukat itu tidak sempat menghindar. Serangan Mahisa Pukat itu telah mengenai rusuknya sehingga orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Dadanya menjadi sesak, sementara tulang rusuknya bagaikan menjadi retak. Dengan demikian kemarahan orang itu benar-benar telah sampai ke puncak. Sementara itu ia menyadari bahwa anak muda yang mengaku pengembara itu benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka orang itu merasa perlu untuk menundukkannya dengan ilmunya. Dalam pada itu, murid lawan Mahisa Pukat yang telah mendapat latihan-latihan yang dengan sengaja disesatkan itu hampir di luar sadarnya telah memperhatikan unsur-unsur gerak yang dipergunakan oleh gurunya. Dengan pengamatan yang saksama, maka ia memang melihat beberapa perbedaan dengan unsur-unsur gerak yang diajarkan kepadanya. Gerakan-gerakan yang mula-mula memang mirip sekali. Namun kemudian semakin rumit unsur-unsur gerak itu, maka perbedaannya pun menjadi semakin jauh. Beberapa bagian dari unsur gerak itu telah terbalik dan bahkan patah-patah. Satu dua bagian sengaja dihilangkan untuk membuat gerakannya tidak mengalir utuh. Pada bagian-bagian yang patah itulah terjadi kelainan pada tubuhnya. Demikian juga bagian dari unsur gerak yang sengaja diputar balik. Sementara keduanya bertempur semakin sengit, maka Mahisa Pukat masih juga sempat berkata, "Kau lihat kesalahan-kesalahan pada unsur-unsur gerak yang diajarkan kepadamu." Hampir di luar sadarnya pula orang itu menjawab, "Ya, aku melihat." Perhatikan. Kau dapat mengusahakan dengan hati-hati untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Aku akan memancing gurumu untuk bergerak dan mempergunakan unsur gerak lebih banyak, berkata Mahisa Pukat. Orang itu mengangguk-angguk sambil menjawab, "Terima kasih." Tetapi lawan Mahisa Pukat itu mengumpat. Seandainya ia mempunyai kesempatan, maka muridnya itu benar-benar akan dibunuhnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ia justru mampu melihat kesalahan-kesalahan unsur gerak yang dipelajarinya. Namun dengan demikian maka lawan Mahisa Pukat itu benar-benar telah mengungkit ilmu kebanggaannya.
Kedua tangannya telah disilangkan di depan dadanya. Sambil berdiri tegak setelah ia mengambil jarak, maka kedua tangannya itu pun menjadi bergetar. Kedua tangannya yang bersilang itu seakan-akan telah memancarkan sinar kemarahan meskipun hanya lamat-lamat. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak sama sekali. Namun kemudian warna kemerah-merahan itu telah berubah lagi menjadi keputih-putihan. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Semuanya itu terjadi dalam waktu singkat, sehingga akhirnya, ketika Mahisa Pukat menyadari keadaan itu, maka lengan lawannya sampai ke ujung jari-jarinya rasa-rasanya telah menjadi keputih-putihan, yang sekali-sekali masih disaput warna tipis kemerah-merahan. Mahisa Pukat telah surut beberapa langkah. Sementara murid lawan Mahisa Pukat itu berteriak, "Ilmu puncak dari perguruan kami." Tetapi Mahisa Pukat sama sekali tidak gentar. Bahkan sambil tertawa ia berkata, "Tangan itu seakan-akan berubah menjadi timah. Aku pernah mengenali ilmu seperti itu. Tetapi bagiku permainan kanak-kanak seperti itu kurang menarik." Lawan Mahisa Pukat itu menjadi marah sekali. Ia dengan garangnya telah meloncat. Tangannya yang seakan-akan menjadi timah itu terayun menyambar kening. Tetapi Mahisa Pukat dengan tangkasnya telah mengelak dengan bergeser ke samping. Namun lawannya tidak merelakannya. Ia telah meloncat memburu. Namun ia tidak dapat menjangkau Mahisa Pukat dengan tangannya yang menjadi timah itu. Tetapi ia telah menyerang dengan kakinya yang mempunyai jangkauan yang lebih panjang, justru saat Mahisa Pukat berdiri tegak. Tetapi Mahisa Pukat tidak menghindar. Ia justru memiringkan tubuhnya dengan kaki renggang. Lututnya sedikit merendah, sementara sikunya melindungi lambungnya yang menjadi sasaran serangan lawannya. Satu benturan yang keras terjadi. Tetapi kaki orang itu tidak menjadi sekeras timah. Sementara itu kekuatan Mahisa Pukat telah dikerahkan melawan kekuatan tenaga lawannya. Akibatnya memang mengejutkan. Lawannya itu telah terlempar beberapa langkah. Ia sama sekali tidak mampu mempertahankan keseimbangan, sehingga sekali lagi ia jatuh terguling. Sementara Mahisa Pukat tergeser selangkah surut. Namun sekali lagi orang itu dengan tangkasnya melenting berdiri. Kedua tangannya yang seolah-olah berubah menjadi timah itu telah terayun-ayun mengerikan. "Kau benar-benar anak iblis. Sekarang saatnya membunuhmu telah tiba," geram orang itu. "Sejak tadi kau hanya berbicara saja. Kenapa tidak kau lakukan sejak tadi?" sahut Mahisa Pukat. Telinga orang itu bagaikan tersentuh api. Sambil menggeram ia telah benar-benar bersiap untuk menyerang dengan kedua tangannya yang mengeras seperti timah itu. Orang itu menggeram. Namun ia masih tetap dicengkam oleh teka-teki yang tidak terjawab. Kenapa tubuhnya tiba-tiba saja menjadi sangat lemah seperti muridnya yang telah salah melakukan unsur-unsur gerak karena ia memang telah mengajarinya demikian. Dalam pada itu Mahisa Pukatlah yang berkata kepada murid lawannya, "Gurumu tidak melakukan kesalahan dalam tata geraknya. Ia menguasai benar unsur-unsur gerak sebagaimana ciri perguruanmu. Jika kau cukup tekun mengamatinya, maka kau akan tahu kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan atau yang dengan sengaja telah diajarkan oleh gurumu dan yang kemudian tanpa sadar telah kau sebarkan kepada anak-anak muda di padukuhan ini atau barangkali pernah kau lakukan di padukuhan lain." Orang itu sama sekali tidak menyahut. Ia memang melihat sekilas-sekilas unsur-unsur gerak yang berbeda dengan yang dikuasainya. Karena itu, maka ia pun menyadari sepenuhnya bahwa gurunya itu memang benar-benar berniat jahat kepadanya. Namun orang itu pun menjadi heran, kenapa gurunya pun tiba-tiba telah mengalami hal yang sama sebagaimana dialaminya. Gurunya itu menjadi sangat letih dan tenaganya seakan-akan telah terkuras habis. Mahisa Pukat yang seakan-akan mampu membaca perasaan orang itu berkata, "Tetapi gurumu tidak mengalami kesulitan pada bagian dalam tubuhnya. Ia hanya letih saja. Benar-benar letih seperti jika kau mengusung batu beberapa gerobak seorang diri. Tidak ada serangan yang dapat merusak bagian dalam dadanya. Jantungnya tidak akan menjadi lumpuh dan otaknya tidak akan mengalami pendarahan." "Kenapa?" tiba-tiba saja orang itu bertanya. "Ia telah memeras tenaganya tanpa perhitungan," jawab Mahisa Pukat. "Bohong," geram orang itu. "Aku mampu berkelahi sehari semalam tanpa berhenti." "Kenapa tiba-tiba kau kehilangan tenagamu?" bertanya Mahisa Pukat yang mengetahui bahwa lawannya tidak mengetahui bahwa ia mampu menghisap tenaga lawannya dengan sentuhan-sentuhan. "Tentu ilmu iblismu," geram orang itu. Mahisa Pukat tertawa.
Ia melangkah mendekati lawannya. Namun lawannya masih berusaha mengayunkan tangannya. Tetapi Mahisa Pukat merendah sehingga tangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan orang itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya sehingga terseret oleh berat tubuhnya sendiri, sehingga orang itu telah jatuh tertelungkup. Lihat, berkata Mahisa Pukat kepada murid lawannya. Ia benar-benar sudah tidak berdaya. Bahkan ia tidak lagi mampu mempertahankan kehadiran ilmunya, sehingga tangannya tidak lagi berwarna timah. Sebenarnya lah, bukan saja wadah lawan Mahisa Pukat itu sajalah yang menjadi sangat letih. Tetapi juga nalar budinya sehingga ia tidak lagi dapat mempertahankan kekuatan ilmunya yang nampak pada ujung tangannya, sehingga tangannya telah berubah lagi menjadi tangannya sewajarnya. Beberapa kali Mahisa Pukat dengan sengaja telah menyentuh lawannya yang berusaha untuk bangkit. Namun dengan demikian maka lawannya menjadi semakin lemah, sehingga ia hampir tidak bertenaga sama sekali. Mahisa Pukat yang kemudian juga menanggalkan kekuatan ilmunya telah memapah lawannya yang tidak berdaya itu ke tangga pendapa. Kemudian meletakkannya untuk duduk di tangga sambil berkata, "Nah, apa katamu sekarang? Jika kau ingin membunuhku, lakukanlah," geram orang itu. "Dalam keadaan seperti itu kau masih juga garang," berkata Mahisa Pukat. "Tetapi sebaiknya kau melihat kenyataan itu. Kau tidak perlu memerintah aku untuk membunuhmu. Jika aku ingin melakukannya, aku tentu akan melakukannya nanti. Tetapi tidak sekarang, karena aku belum berminat. Aku masih ingin melihat kau dalam kenyataanmu sekarang. Kehabisan tenaga. Dengan demikian serba sedikit kau dapat merasakan bagaimana keadaan muridmu, meskipun kau masih dalam keadaan yang lebih baik, karena bagian dalam tubuhmu tidak terluka. Tetapi jika perlu aku akan dapat melukai bagian dalam tubuhmu agar kau benar-benar dalam keadaan sebagaimana muridmu." Orang itu mengumpat. Katanya, "Bunuh saja aku." "Tutup mulutmu," bentuk Mahisa Pukat. "Sudah aku katakan. Jika aku ingin, nanti aku akan membunuhmu. Sekarang biarlah kau merasakan bagaimana yang dirasakan oleh muridmu." "Aku tidak peduli," teriak orang itu. "Bunuh saja aku." Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja telapak tangannya telah melekat di dada orang itu sehingga orang itu mengaduh perlahan. Bahkan ia pun telah jatuh menelentang karena tenaganya sama sekali tidak mampu lagi untuk bertahan meskipun dorongan tangan Mahisa Pukat tidak dengan sepenuh kekuatannya. Meskipun demikian, dada orang itu telah merasa sesak. Nafasnya menjadi tengah-engah, seakan-akan dadanya telah terhimpit batu hitam. Untuk beberapa saat Mahisa Pukat membiarkannya. Namun kemudian ia menarik lengannya sambil menghentak. "Duduk." Orang itu pun kemudian telah duduk. Tetapi ia benar-benar telah kehilangan seluruh tenaganya, sementara dadanya menjadi sakit karena hentakan tangan Mahisa Pukat yang menyentuh dadanya. Tidak terlalu keras, karena Mahisa Pukat hanya mempergunakan sebagian saja dari tenaganya. "Nah," berkata Mahisa Pukat, "muridmu sekarang ini juga merasakan sebagaimana kau rasakan. Mungkin lebih parah. Tetapi yang kau alami agaknya cukup memadai. Dengan demikian maka kau tahu akibat dari apa yang pernah kau lakukan." Orang itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Pukat berkata pula, "Kau boleh mendendam kepadaku. Aku dan saudara-saudaraku adalah pengembara. Jika kalian memang tidak mau menerima kenyataan ini, kau dapat mencari aku." Orang itu masih tetap berdiam diri. Dengan demikian maka Mahisa Pukat pun telah berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama anak-anak muda yang telah mengalami kesulitan di dalam dirinya karena urutan unsur gerak yang tidak mapan dalam ungkapan ilmu sehingga melukai bagian dalam tubuh mereka sendiri. Katanya, "Nah, sekarang kalian dapat beristirahat. Kalian harus benar-benar beristirahat sepenuhnya sehingga perlahan-lahan kekuatan kalian dapat pulih kembali." Lalu katanya kepada anak-anak muda yang meronda, "Kalian dapat kembali ke tugas kalian. Sementara kami bertiga akan beristirahat juga, meskipun sisa malam nampaknya tinggal sebentar." Para peronda itu pun kemudian telah kembali ke gardu. Sementara itu anak-anak muda yang mengalami kesulitan di dalam dirinya itu telah berjalan tertatih-tatih naik ke pendapa. "Kalian dapat tidur nyenyak. Tidak akan ada orang yang akan mengganggu kalian. Orang yang berhati bengis ini tidak akan dapat berbuat apa-apa sampai esok. Mudah-mudahan selama ini merenungi keadaannya,
ia sempat melihat cahaya yang dapat menerangi hatinya, sehingga ia akan mampu melihat bintik-bintik hitam yang melekat di hatinya itu, berkata Mahisa Pukat. Anak-anak muda yang dalam keadaan letih itu mempercayainya. Mereka pun telah bersiap-siap untuk menempatkan dirinya di atas tikar yang mereka bentangkan di pendapa. Namun dalam pada itu, penunggu Banjar itu pun berkata, "Bukankah kalian belum selesai makan?" Beberapa orang anak muda termangu-mangu. Tetapi mereka memang belum selesai makan sementara tubuh mereka terasa sangat lemah. "Selesaikan dahulu," berkata Mahisa Pukat. "Makanan itu sudah dimasak dengan susah payah. Jangan kalian sia-siakan." Anak-anak muda itu memang tidak merasa keberatan sama sekali. Mereka memang masih merasa agak lapar. Sehingga karena itu maka mereka pun telah kembali kepada mangkuk mereka masing-masing. Meskipun nasi dan sayur telah menjadi sangat dingin, tetapi rasa-rasanya mereka justru makan dengan nikmat sekali. Bukan saja karena mereka memang belum kenyang, namun seakan-akan mereka merasa terlepas dari satu kungkungan kewajiban yang sangat berat dan ternyata menyesatkan. Mahisa Pukat sendiri kemudian telah melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Namun ia sempat bertanya kepada penunggu Banjar itu, "Apakah kami boleh tidur di situ saja agar kami tidak usah mengangkat adik kami ke serambi belakang?" "Silahkan, silahkan," jawab penunggu Banjar yang mengetahui kelebihan dari anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. "Jika kalian tidur di dalam, aku persilahkan kalian memilih tempat." Mahisa Pukat menggeleng. Katanya, "Tidak. Aku di sini saja." Penunggu Banjar itu tidak minta agar mereka berpindah tempat lagi. Rasa-rasanya anak-anak muda itu bukan lagi anak-anak muda yang datang minta belas kasihan untuk bermalam barang satu malam. Namun bagi penunggu Banjar itu dan juga para peronda, anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang perkasa. Namun sebelum mereka tidur, Mahisa Pukat sempat berpesan, "Aku minta anak-anak muda yang ikut berlatih olah kanuragan tidak meninggalkan Banjar ini sampai besok." Permintaan itu membuat orang yang kehilangan tenaganya karena ilmu Mahisa Pukat itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu telah berbaring di sebuah amben yang besar setelah sisa makan yang dipergunakan di tempat itu disingkirkan. Nampaknya mereka tidak mencurigai siapapun lagi, sehingga karena itu, maka mereka tidak perlu bergantian berjaga-jaga di sisa malam yang pendek itu. Apalagi setelah lampu dipadamkan, sehingga tempat itu memang menjadi agak terlindung. Tetapi bagaimanapun juga mereka tetap berhati-hati. Mereka bertiga bersama Mahisa Amping tidur di tengah-tengah amben yang besar, sehingga sentuhan pada amben bambu itu cukup untuk membangunkan mereka bertiga. Apalagi mereka bertiga yakin bahwa mereka tidak akan mungkin tertidur nyenyak menjelang pagi hari. Sebenarnya lah mereka hampir tidak tidur sama sekali. Mereka memang memejamkan mata. Tetapi mereka tidak lelap. Pagi benar Mahisa Amping telah bangun. Perlahan-lahan ia duduk, sementara ketiga orang kakak angkatnya masih berbincang di sebelahnya. Anak itu tidak tahu apa yang terjadi. Namun ia melihat beberapa orang tidur di pendapa. Namun para peronda tetap berada di tempatnya serta mengamati keadaan di seluruh Banjar dan bahkan di padukuhan. Perlahan-lahan Mahisa Amping turun dari amben. Tetapi ia tidak melangkah pergi. Ia sudah mengerti bagaimana harus berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak diketahuinya dengan pasti. Namun dalam pada itu, anak-anak muda yang kelelahan, bahkan orang yang memberikan latihan kepada anak-anak muda di padukuhan, ternyata telah tertidur nyenyak setelah mereka merasa kenyang. Silirnya angin malam, kekuatan yang ditimbulkan oleh makanan yang mereka makan, minuman dan gula kelapa serta istirahat yang cukup telah membuat tubuh anak-anak muda itu menjadi segar kembali. Demikian mereka terbangun di pagi hari, maka mereka sudah merasa bahwa kekuatan mereka telah tumbuh kembali meskipun masih belum pulih sama sekali. Satu-satu mereka pun telah bangkit dan turun ke halaman. Mereka sudah tahu bahwa mereka diminta untuk tidak meninggalkan Banjar. Orang yang memberikan latihan kepada anak-anak muda itu pun merasa bahwa tubuhnya telah menjadi kuat kembali meskipun belum seutuhnya. Dengan hati-hati ia mulai menggerak-gerakkan anggota badannya. Namun dengan kesadaran bahwa ia telah mempelajari ilmu dengan cara yang salah, maka ia tidak lagi bergerak menurut tatanan ilmunya. Bahkan ia bergerak asal saja bergerak dan tidak menyakiti tubuhnya.
Tetapi guru orang itulah yang masih duduk dengan lemahnya. Ia belum mendapatkan kekuatannya kembali. Apalagi sepenuhnya. Meskipun ada juga rasa segar menyusup di urat-urat nadinya, serta kekuatan yang mulai tumbuh. Tetapi ia masih terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia masih saja duduk sambil memusatkan nalar budi mengatur pernafasannya dan berusaha untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Agaknya ilmu yang khusus telah menghisap tenaganya sampai habis dan menghambat tumbuhnya kembali. Dalam pada itu, ketiga orang anak muda yang menyatakan diri sebagai pengembara itu pun telah bangun pula. Satu-satu mereka telah pergi ke Pakiwan termasuk Mahisa Amping. Ketika matahari terbit, maka Mahisa Pukat telah minta anak-anak muda yang telah mengalami kesulitan ketika mengadakan latihan, bahkan bersama orang yang memberikan latihan kepada mereka, telah diminta untuk berkumpul di halaman. Lihat mereka, berkata Mahisa Pukat kepada orang yang masih lemah duduk di tangga pendapa. Mereka adalah korban dari perasaan dendammu yang tidak dapat kau kuasai. Beranting korban akan menjadi semakin banyak jika tidak segera dibetulkan. Nah, bersiaplah untuk memberikan petunjuk bagaimana seharusnya melakukan tata gerak dari ilmu yang kau sebarkan itu. Aku tidak mampu berdiri, berkata orang itu. Sebagian kekuatanmu telah tumbuh kembali. Kau sudah dapat berdiri dan bergerak, berkata Mahisa Pukat. Tidak, jawab orang itu. Aku belum dapat berdiri. Pikirkanlah baik-baik, berkata Mahisa Pukat. Masih ada kesempatan. Anak-anak muda itu akan menunggu beberapa saat. Mereka telah mendapatkan tenaganya kembali, meskipun belum seluruhnya. Jika kau tetap menolak untuk memberikan petunjuk, maka merekalah yang akan berbuat sesuatu atasmu. Sama sekali tidak mempergunakan ilmumu. Mereka akan menganggap diri mereka sama sekali tidak mengenal olah kanuragan. Mereka akan memukulimu seperti saat mereka berburu tupai. Orang itu menggeram. Tetapi ia tidak mampu berbuat sesuatu. Sementara anak-anak muda yang telah tertidur beberapa saat setelah makan itu, telah mampu berloncat-loncatan dan menggerakkan tangannya berputaran di halaman untuk memanasi tubuh mereka. Jawab pertanyaanku, berkata Mahisa Pukat. Kau bersedia atau tidak? Jika kau bersedia, kau telah menolong anak-anak muda yang sesat itu dan dapat melakukan latihan-latihan yang benar. Mula-mula kau harus memberikan petunjuk kepada mereka, terutama kepada muridmu. Kemudian kau harus mengawasi mereka untuk berlatih dengan cara yang benar. Sebenarnya hari ini aku harus sudah melanjutkan perjalanan. Tetapi aku ingin melihat, apa yang kau lakukan di sini. Orang itu termangu-mangu. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Apalagi ketika Mahisa Pukat berkata, sebenarnya kau tidak perlu membebani dirimu dengan dendam yang berkepanjangan. Kau dapat menempatkan dirimu pada tempat yang wajar sebagai seorang yang berilmu tinggi. Ilmu tangan timahmu adalah ilmu yang jarang dimiliki orang. Namun agaknya ilmumu itu telah kau salahgunakan. Orang itu sama sekali tidak menyahut. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat membentak. Cepat, berdiri sebelum anak-anak itu kehabisan kesabaran. Dengan susah payah orang itu pun telah bangkit berdiri. Ternyata ia memang sudah mendapatkan kekuatannya serba sedikit. Tetapi cukup untuk melakukan contoh-contoh gerak dengan perlahan-lahan, tanpa memerlukan dorongan tenaga. Nah, kau dapat mulai sekarang. Terutama kau harus dapat memberikan contoh tata gerak yang benar kepada muridmu. Biar muridmu nanti bersama-sama dengan anak-anak itu melakukannya lebih jauh, berkata Mahisa Pukat. Orang itu memang tidak dapat membantah lagi. Ia sedang dalam keadaan lemah, sehingga ia merasakan satu tekanan, bahwa ia harus melakukan segala perintah untuk melindungi dirinya dari tindakan yang dapat mencelakainya. Karena itu, maka ia harus memilih jalan yang paling baik bagi dirinya. Beberapa saat kemudian, maka orang itu telah memberikan beberapa contoh gerak yang telah diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesesatan. Kemudian orang itu telah melakukannya, apa yang seharusnya. Muridnya memperhatikannya dengan saksama. Sekali-sekali di luar sadarnya tangan dan kakinya telah bergerak. Diperhatikannya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya unsur-unsur gerak itu dengan benar. Orang itu langsung dapat merasakan bahwa ia memang telah melakukan kesalahan untuk waktu yang lama. Namun ia belum pernah bertemu dan bertempur dengan orang yang memiliki ilmu yang tinggi seperti anak muda yang mengaku sebagai pengembara itu, sehingga ia harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya,
sehingga ia merasakan betapa kesalahan-kesalahan yang disengaja oleh gurunya itu membuatnya terluka di bagian dalam. Untunglah bahwa lawannya bukan seorang yang berniat jahat, yang justru telah memberikan beberapa petunjuk kepadanya, sehingga ia telah terbebas dari kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi atasnya karena kesesatan ilmunya itu. Mahisa Pukat mengamati peragaan itu dengan seksama. Ia melihat dengan teliti, apakah orang itu telah melakukannya dengan jujur. Kemampuannya serta pengenalannya atas berbagai macam olah kanuragan serta setelah ia menekuni ilmu kanuragan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan dapat melihat seandainya orang itu masih dengan sengaja memutarbalikkan unsur-unsur geraknya. Tetapi agaknya orang itu merasa bahwa tidak ada gunanya lagi baginya untuk melakukannya. Setiap kesalahan yang dilakukannya tentu akan dapat segera dikenali oleh anak muda itu, sehingga dengan demikian maka ia memang harus melakukannya dengan jujur. Muridnya memang dengan segera menemukan kesalahan-kesalahan itu. Dengan kemampuannya mengenali unsur-unsur gerak dari ilmunya yang sesat itu, maka ia pun dengan cepat mengenali apa yang seharusnya dilakukannya. Mahisa Pukat yang memperhatikan orang itu memperagakan ilmunya akhirnya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata kepada murid orang itu. Nah, kau sudah melihat bagian-bagian yang salah dari sebagian unsur gerak, justru unsur gerak dasarnya, sehingga dalam pengembangannya, maka kesalahan-kesalahan itu akan menjadi semakin berbahaya bagimu. Nah, sekarang, selagi gurumu ada di sini, kau harus mendapatkannya. Kau sudah melihat. Lakukan. Gurumu akan menuntunmu sehingga kau akan menemukan kebenaran unsur gerak dari ilmu yang kau tekuni itu. Gurumu harus tinggal di sini sampai kau mampu menguasai ilmu dengan baik dan benar. Orang itu nampak ragu-ragu. Sementara Mahisa Pukat berkata, kau tentu tidak berani memaksa gurumu melakukannya. Tetapi ia harus melakukannya sebagai tebusan atas kekejaman yang pernah dilakukan. Jika gurumu tidak mau menuruti permintaanmu itu, maka aku akan memaksanya. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu gurunya memang merasakan dirinya benar-benar sudah dikuasai oleh anak muda itu, sehingga rasa-rasanya anak muda itu akan dapat berbuat apa saja atasnya. Tetapi dalam pada itu, di dalam hatinya memang mulai terbersit pengakuan bahwa ia memang bersalah. Selama ia berkeliaran mengamati muridnya yang memang dijerumuskannya itu, dan bahkan hampir tidak sabar menunggu kapan muridnya itu terpukul oleh ilmunya sendiri. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang benar-benar berilmu tinggi dan mampu mengalahkannya, bahkan menguasainya sepenuhnya, sehingga rasa-rasanya untuk membunuh diri pun ia tidak mendapat kesempatan sama sekali. Demikianlah, maka orang yang telah mengalami kesesatan itu telah memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Ia telah mencoba dan mencoba, sekali-sekali menirukan gurunya yang harus mengulang dan mengulang pada bagian-bagian yang diputar-balikan itu, sehingga ia menemukan dasar dari kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, maka ketika ia melakukan latihan-latihan berikutnya, tubuhnya tidak lagi merasakan hambatan yang dapat menyakiti bagian dalam tubuhnya. Meskipun ia kemudian melakukannya dengan menghentakkan seluruh sisa tenaganya yang memang belum pulih kembali, maka rasa-rasanya bagian dalam tubuhnya tidak lagi terhentak-hentak. Tetapi agaknya dalam sehari, ia masih belum dapat membersihkan diri seluruhnya dari kesalahan-kesalahan itu. Masih ada bagian-bagian yang harus mendapat perhatian lebih banyak, sehingga karena itu, maka agaknya gurunya pun tidak akan dapat meninggalkan Banjar itu. Sementara itu, anak-anak muda yang juga mengalami kesesatan latihan harus tinggal di Banjar itu pula sehari-harian. Tetapi karena mereka menyadari kepentingannya, maka mereka pun melakukannya dengan telaten. Ada beberapa orang tua di antara mereka yang datang menyusulnya, karena hati mereka merasa kurang enak karena anaknya sehari-harian tidak pulang. Tetapi setelah mereka mendapatkan penjelasannya seperlunya, maka mereka pun justru membiarkan anak-anak mereka untuk tetap berada di Banjar. Untunglah bahwa ada orang yang sempat melihat kesalahan jika tidak, maka anakku tentu akan mati. Lambat atau cepat. Namun dalam pada itu, maka perjalanan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu telah terhambat lagi. Mereka harus menunggu sedikitnya sampai esok lagi, sehingga mereka akan bermalam di Banjar itu 2 malam. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Sementara itu penunggu Banjar yang baik itu telah berkata kepada anak-anak muda pengembara itu, tinggallah di sini sampai kapanpun. Aku akan menyediakan makan bagi kalian berempat.
Terima kasih Kisanak, sahut Mahisamurti. Ia percaya bahwa penunggu Banjar itu benar-benar memberikan dengan ikhlas. Bahkan anak-anak muda yang sedang berusaha memperbaiki diri mereka itu pun telah mendapat makan dari penunggu Banjar itu, meskipun ia harus mengambil beras dari lumbung padukuhan. Orang yang harus memperbaiki kesalahannya itu hanya mendapat waktu-waktu istirahat yang pendek. Muridnya selalu mempersilahkannya mulai lagi. Ia merasa ingin segera bebas dari belenggu kesalahan yang dapat mematikannya itu. Orang yang telah memutar balikan ilmu yang diturunkannya itu tidak dapat menolak meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah. Namun semakin lama, betapapun ia bergerak terus, namun kekuatannya memang terasa berangsur kembali. Bahkan kemudian ia yakin bahwa malam berikutnya, ia akan pulih kembali. Tetapi orang itu masih saja berpura-pura merasa sangat letih. Bahkan ketika ia memberikan beberapa peragaan tentang ilmunya, ia telah terhuyung-huyung. Hampir saja ia terjatuh. Namun dengan susah payah ia dapat menahan dirinya sambil berpegangan sebatang pohon turi. Muridnya yang menganggap bahwa gurunya benar-benar masih sangat letih, telah menunggunya beberapa saat, sampai gurunya itu mampu berdiri tegak dan kembali menunjukkan peragaan tentang kesalahan-kesalahan dalam urutan unsur-unsur gerak ilmunya. Tetapi di luar dugaan, Mahisapukat mendekatinya dan berbisik sehingga tidak didengar oleh orang lain. Jangan memperbodoh aku. Kau sudah menjadi kuat kembali. Bahkan hampir pulih sama sekali. Kekuatan ilmuku memang tidak sama bagi setiap orang. Ternyata kau memiliki daya tahan yang sangat tinggi, sehingga kekuatanmu telah hampir pulih kembali. Orang itu menggeram. Tetapi tangan Mahisapukat telah mencengkam lengannya dan menariknya. Adalah di luar sadarnya bahwa orang itu tidak begitu saja menurut. Nah, aku yakin sekarang, berkata Mahisapukat. Kekuatanmu telah menjadi semakin mendekati utuh. Karena itu, kau harus memberikan beberapa peragaan yang lebih mantap karena kau agaknya tinggal semalam ini berada di Banjar ini, meskipun aku dapat menahanmu lebih lama lagi. Orang itu mengumpat dalam hati. Tetapi ia tidak membantah. Ia memang berusaha untuk pada suatu saat jika ia berada di luar pengamatan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, ia akan mencoba meninggalkan Banjar itu. Ia yakin tidak seorang pun bahkan bersama-sama sekalipun, anak-anak muda dan muridnya itu yang akan dapat mencegahnya. Tetapi ternyata anak muda yang mengaku pengembara itu tahu bahwa ia sekedar berpura-pura. Beberapa saat kemudian maka muridnya telah minta kepada orang itu untuk menilik anak-anak muda yang telah terlanjur ikut tersesat itu, agar mereka pun mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki diri. Namun bagi Mahisapukat, yang terpenting adalah muridnya itu lebih dahulu, karena ia akan dapat membantu anak-anak muda yang lain mengurai kembali ilmu yang terlanjur mereka serap. Ternyata anak-anak muda itu telah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baru ketika malam turun dan menjadi semakin lama semakin dalam, maka anak-anak muda itu mengakhiri usahanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Kita dapat beristirahat, berkata orang yang hampir menjadi korban kekejaman gurunya sendiri itu. Aku minta maaf, bahwa aku telah membuat kalian hampir mengalami nasib buruk seperti aku sendiri. Untunglah bahwa semuanya itu belum terlanjur. Gurunya mendengarkan muridnya berbicara di hadapan anak-anak muda itu dengan gelisah. Namun ia pun kemudian telah duduk di tangga pendapa. Sementara itu Mahisapukat yang juga bermalam lagi di Banjar itu, telah mendekatinya dan duduk di sampingnya. Kekuatanmu sudah pulih kembali, berkata Mahisapukat. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah kau akan segera pergi? Tidak, jawab orang itu. Aku akan menunggui muridku sampai ia benar-benar menjadi baik. Terima kasih, jawab Mahisapukat sambil memijit lengan orang itu. Tidak begitu keras. Namun seakan-akan getaran tenaga orang itu telah mengalir dari segala ujung rambutnya dan lubang-lubang kulitnya ke arah sentuhan tangan anak muda itu. Tetapi Mahisapukat segera melepaskannya. Namun orang itu telah menyadari sepenuhnya bahwa tenaganya tentu sudah disusut kembali oleh anak muda itu. Dengan demikian maka baginya tidak ada jalan untuk menghindari atau bahkan menolak setiap perintah yang keluar dari mulut anak muda itu. Ia menyadari bahwa ilmu yang sangat khusus itu, jika dikehendaki, akan dapat menghisap seluruh tenaganya, sehingga ia akan terkapar dengan lemahnya. Demikian lemahnya sehingga jantungnya tidak lagi mampu menekan darahnya untuk mengalir ke segenap tubuhnya,
sehingga akhirnya ia pun akan mati lemas. Karena itu, maka ia hanya dapat menyesali diri sendiri, kenapa ia telah bertemu dengan orang yang berilmu aneh itu. Ia merasa bahwa ilmu tangan timahnya akan dapat menyelesaikan segala-galanya. Namun ternyata ia tidak mampu menghadapi ilmu orang yang aneh itu. Sementara itu, maka Mahisa Pukat pun kemudian berkata kepada orang itu, "Beristirahatlah agar besok pagi-pagi kau sudah mendapatkan tenagamu lebih banyak lagi. Kau harus mulai lagi dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan dengan memutarbalikkan unsur-unsur gerak yang kau ajarkan kepada muridmu itu." Ternyata ia adalah seorang yang cerdas, sehingga ia hampir dapat memperbaiki semua kesalahannya dalam satu hari. Namun memang mustahil untuk melakukannya. Orang itu tidak menjawab. Namun ia pun harus beristirahat serta tidak menolak untuk makan. Anak-anak muda yang sehari-harian berada di Banjar itu pun telah mendapat kesempatan untuk pulang. Keadaan mereka sudah menjadi lebih baik. Sehingga mereka dapat berjalan ke rumah masing-masing. Keluarga mereka pada umumnya memang menjadi cemas. Tetapi anak-anak muda itu sempat menerangkan apa yang telah terjadi sehingga keadaan mereka tidak perlu dicemaskan. Tetapi seandainya anak-anak muda yang mengaku sebagai pengembara itu tidak singgah di Banjar, entahlah. Mungkin dalam waktu 10 hari lagi, kami sudah menjadi lumpuh. Orang tua mereka tidak tahu dengan tepat apa yang diterangkan oleh anaknya, karena mereka tidak pernah belajar olah kanuragan. Tetapi mereka dapat menangkap maksud anaknya yang mengatakan bahwa mereka berada dalam bahaya. Namun sudah dibebaskan oleh anak muda yang mengaku sebagai pengembara. "Besok kami harus kembali ke Banjar," berkata anak-anak muda itu kepada keluarganya. Keluarganya tidak mencegahnya, karena hal itu akan menambah kebaikan bagi anak-anak mereka. Malam itu semuanya beristirahat dengan tenang. Namun ketiga anak muda yang menumpang bermalam di Banjar itu telah mengatur diri sehingga ada di antara mereka yang berjaga-jaga setiap saat, meskipun mereka menganggap bahwa malam itu, mereka tidak akan terganggu seperti malam sebelumnya. Pagi-pagi benar ketiganya sudah bangun. Demikian pula Mahisa Amping. Ketika mereka selesai berbenah diri, maka 1-2 anak-anak muda padukuhan itu mulai berdatangan. Mahisa Pukat yang melihat keadaan orang yang telah menyesatkan muridnya itu mendapatkannya duduk di sudut pendapas sambil menyilangkan tangannya di dada. Nampaknya ia sedang memusatkan nalar budinya dan mengatur jalan pernafasannya untuk mendapatkan keadaan yang terbaik bagi wadaknya. Mahisa Pukat memang menunggu sejenak. Baru kemudian, setelah orang itu selesai dengan samadinya, Mahisa Pukat telah menyapanya. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Nampaknya sudah jauh lebih baik. Dengan samadi kau mendapatkan kejernihan penalaran dan perasaan. Namun juga kesegaran badani. Apakah kekuatanmu sudah hampir pulih kembali?" Orang itu tidak dapat ingkar. Katanya, "Ya, hampir pulih. Tetapi belum pulih seutuhnya." "Bagus. Jika demikian kau dapat memberikan latihan sebaik-baiknya kepada muridmu. Jika hari ini semuanya dapat dibersihkan, maka tugasmu selesai," berkata Mahisa Pukat. Namun ia berkata selanjutnya, "Tetapi jika kemudian kau datang lagi untuk berbuat jahat terhadap muridmu, maka kami, bahkan perguruan kami, akan menyatakan perang terhadap perguruanmu. Bagaimanapun kau bersembunyi, tetapi kami akan dengan mudah menemukan perguruan tangan timah, sehingga kami akan dapat menghancurkan perguruanmu. Ada atau tidak ada kau di sana?" "Satu tantangan yang sangat sombong," berkata orang itu. "Aku berkata sebenarnya," berkata Mahisa Pukat. "Berapapun besarnya perguruanmu, tetapi kau tidak akan mampu bertahan jika kami datang." Orang itu tidak menjawab lagi. Ia menyadari kebesaran ilmu anak muda itu. Jika beberapa orang dengan ilmu seperti mereka, apalagi bersama dengan gurunya, maka tentu akan merupakan kekuatan yang tidak akan terlawan oleh perguruannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, ketika matahari mulai terbit, maka latihan-latihan pun telah dimulai lagi. Orang itu benar-benar telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, maka muridnya pun benar-benar telah mendapatkan unsur-unsur gerak yang sebenarnya. Ternyata 2 hari itu telah cukup buat muridnya yang sebenarnya cukup cerdas itu. Dengan demikian, maka menjelang malam, maka muridnya itu pun telah dapat berlatih seorang diri dengan mempergunakan unsur-unsur gerak yang benar. Sementara gurunya yang telah menyesatkan itu hanya mengawasinya saja.
Nah, berkata orang itu kemudian setelah ia yakin bahwa ilmunya telah mendapatkan arah yang benar. Giliranmu untuk bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan ini berlatih. Tetapi Mahisa Pukat mencegahnya. Katanya, kau akan menjadi terlalu letih. Kau dapat mulai besok pagi-pagi bersama anak-anak muda itu. Selama ini mereka telah menyaksikan kau memperbaiki unsur-unsur gerakmu, sehingga mereka telah mendapat gambaran apa yang akan mereka lakukan. Apalagi mereka adalah anak-anak muda penghuni padukuhan ini, sehingga mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Dengan cara ini, aku tidak merasa letih sama sekali. Meskipun keringatku mengalir sehingga seperti baru saja mandi, tetapi aku justru merasa segar, berkata orang itu. Kau jangan memaksa diri. Meskipun akibatnya tidak akan parah sebagaimana sebelum kau temukan unsur-unsur yang benar, namun melepaskan tenaga yang berlebihan tetap kurang baik bagi wadagmu, jawab Mahisa Pukat. Baiklah, berkata orang itu. Biarlah besok anak-anak muda itu berlatih pagi-pagi sekali bersama aku. Aku bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri mereka. Malam ini biarlah mereka beristirahat di pendapa. Kenapa di pendapa? Bertanya Mahisa Pukat. Biarlah mereka kembali ke rumahnya, masing-masing. Bukankah rumah mereka tidak lebih dari padukuhan ini? Oh, orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Ya. Sebaiknya mereka memang pulang ke rumah masing-masing. Sehari-harian mereka sudah berada di sini. Tetapi besok pagi-pagi mereka harus sudah berada di sini. Mereka tidak sempat bekerja di sawah atau di mana saja mereka biasa bekerja, berkata Mahisa Pukat. Tetapi hanya 1-2 hari ini. Dengan demikian maka persoalan akan segera selesai, sehingga aku tidak lagi merasa dibebani oleh kesalahan yang sangat mendasar itu, jawab orang itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ternyata orang itu mempunyai tanggung jawab yang besar atas kesalahan yang pernah dibuatnya. Terserah kepada kalian, berkata Mahisa Pukat. Besok pagi-pagi, kami sudah akan meninggalkan Banjar ini. Besok pagi-pagi, orang itu terkejut. Tidak. Kalian masih akan berada di Banjar ini untuk 1-2 hari lagi. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya. Kenapa bahwa aku masih harus berada di Banjar ini 1-2 hari lagi? Aku akan menyelesaikan tanggung jawab dahulu, jawab orang itu. Bukankah kau dapat melakukannya tanpa aku? Kau sudah menemukan unsur-unsur gerak yang benar itu. Untuk apa aku masih harus berada di sini? Bertanya Mahisa Pukat. Hampir di luar sadarnya orang itu berpaling kepada gurunya yang duduk di pendapa. Katanya, orang itu akan dapat berbuat sekehendaknya di sini. Yang sudah aku perbaiki akan dirusaknya kembali. Dan umurku pun tentu hanya akan sampai esok. Tidak, jawab Mahisa Pukat. Ia tidak akan berbuat apa-apa lagi meskipun kekuatan dan kemampuannya nanti pulih sepenuhnya. Seandainya orang itu benar-benar tidak akan berbuat apa-apa pun aku minta kalian menunggu aku. Aku ingin ikut bersama kalian. Jika kalian benar-benar pengembara, maka aku ingin menumpang untuk mendapatkan pengalaman di perjalanan, berkata orang itu kemudian. Mahisa Pukat menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Aku sudah berada dalam perjalanan kembali ke Padepokan. Aku akan ikut ke Padepokanmu. Aku akan memasuki perguruanmu, jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, aku tidak sendiri. Aku harus berbicara dengan kedua orang saudaraku. Aku mohon, desis orang itu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kau dapat menyuruh anak-anak muda itu kembali ke rumahnya seandainya besok pagi-pagi mereka harus sudah di sini pula. Kau pun harus mengingat tenaga penunggu Banjar ini bersama beberapa orang pembantunya yang harus menyiapkan makan sedikitnya 2 kali. Jika anak-anak itu bermalam di sini, maka penunggu Banjar itu harus menyediakan mereka makan sekali lagi. Para peronda itu juga makan di tengah malam, jawab orang itu. Tetapi jumlah mereka terbatas, desis Mahisa Pukat. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun telah mengumumkan kepada anak-anak muda yang sudah sehari-harian berada di Banjar seperti sehari sebelumnya untuk pulang ke rumah mereka. Siapa yang ingin mendapat pembetulan dari unsur-unsur gerak yang sesat itu, aku minta besok datang pagi-pagi, berkata orang itu.
Wajah anak-anak muda itu sudah tidak murung lagi. Mereka sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa keadaan mereka tentu akan berangsur baik. Bahkan mereka berharap akan mendapat tuntunan yang benar dan meningkat lagi. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka di Banjar tinggallah anak-anak muda yang meronda, yang justru tidak ikut dalam latihan-latihan itu. Beberapa orang anak muda itu justru merasa beruntung bahwa mereka tidak mengalami kesulitan di dalam diri mereka. Sementara itu, ketika orang yang memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda pedukuhan tanpa menyadari bahaya yang mencengkamnya itu telah beristirahat, maka Mahisa Pukat tidak segera mendatangi Mahisa Murti. Tetapi ia lebih dahulu mendekati orang yang memiliki ilmu tangan timah itu. Ketika ia duduk di sampingnya, maka orang itu pun berkata, "Agaknya kau masih merasa perlu untuk menyusut kekuatanku lagi." Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, "Kali ini tidak. Kau dapat memiliki kembali kekuatanmu besok. Mungkin hampir utuh jika kau sempat melakukan samadhi dan berhasil menguasai pernafasan dan peredaran darahmu secara wajar. Besok kau sudah dapat meninggalkan tempat ini. Tetapi kau harus selalu ingat kepada pesanku. Aku sudah berusaha menahan diri untuk tidak membunuhmu meskipun kau sudah berniat membunuh muridmu itu yang akibatnya hampir saja membunuh banyak orang. Karena itu, maka kau jangan menambah hutangmu dengan melanggar pesanmu." "Kenapa kau tidak membunuhku saja?" bertanya orang itu. "Bukankah dengan demikian kau yakin bahwa aku tidak akan dapat melanggar keinginanmu lagi?" Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Memang terpikir untuk melakukannya. Tetapi ternyata niat itu aku urungkan. Jika aku membunuhmu, maka yang terjadi bukan apa-apa lagi. Wajar, seperti kebanyakan orang. Membunuh karena orang itu dianggap berbahaya dan sudah berusaha membunuh orang lain. Sedangkan aku ingin melakukan yang lain. Tidak seperti kebanyakan orang. Terserah kepadamu, apakah kau dapat menghargai sikapku atau tidak. Tetapi ingat pesanku. Jika kau tidak menghargai sikapku, maka seisi padepokan tangan timah akan aku hancur leburkan. Aku akan melakukan justru melampaui tindakan yang diambil oleh orang-orang kebanyakan." Orang itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Aku akan beristirahat." Demikianlah, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah beristirahat. Namun mereka seperti biasanya telah membagi waktu untuk tetap berjaga-jaga. Apalagi orang bertangan timah itu sudah memiliki kekuatannya yang hampir utuh kembali. Tetapi ternyata malam itu ia tidak berbuat apa-apa. Ia justru duduk bersamadi untuk mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga karena itu, ketika matahari terbit di pagi hari berikutnya, maka rasa-rasanya kekuatannya telah pulih seutuhnya. Namun demikian orang itu tidak dengan tergesa-gesa meninggalkan Banjar sebelum anak-anak muda yang mengaku pengembara itu mendatanginya. Ia justru menunggu dan berniat untuk minta diri. Sementara itu muridnya telah bangun pula dan bersiap-siap menunggu anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi ia merasa cemas juga bahwa gurunya nampaknya telah pulih kembali. Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu dengan sengaja ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang yang semula berniat membunuh muridnya dengan cara yang sangat keji itu. Tetapi ternyata bahwa ia tidak berbuat apa-apa terhadap muridnya itu. Bahkan ia tetap berada di tempatnya sambil menunggu. Ketika satu dua anak-anak muda padukuhan itu telah hadir, maka Mahisa Pukat telah mendekati orang yang memang menunggunya itu. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Bagaimana dengan kau Kisanak? Jika aku memang sudah tidak diperlukan lagi, aku akan mohon diri," berkata orang itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Kau harus minta diri kepada banyak orang. Kepada muridmu, kepada anak-anak muda itu, kepada penunggu Banjar ini dan kepada saudara-saudaraku. Nampaknya anak-anak yang meronda sudah pulang, sehingga kau tidak perlu minta diri kepada mereka." Orang itu tidak membantah. Ia memang minta diri kepada semua orang yang disebutkan oleh Mahisa Pukat itu. Sepeninggal orang itu, maka Mahisa Pukat pun telah mempersilahkan orang yang telah menemukan unsur-unsur gerak yang benar itu berusaha bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan untuk memperbaiki unsur-unsur gerak mereka. Selangkah demi selangkah, unsur-unsur gerak mereka telah dipelajari kembali, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi melakukan unsur-unsur gerak yang berbahaya itu. Namun karena apa yang mereka peroleh juga baru dasarnya saja,
maka tingkat itu pulalah yang dapat mereka bersihkan. Dengan hati-hati mereka harus mengenali unsur-unsur gerak yang benar itu, sehingga mereka tidak akan terperosok lagi ke dalam kesalahan-kesalahan yang dapat membahayakan jiwa mereka. Namun demikian Mahisa Pukat tidak sampai hati untuk membiarkan orang itu bekerja sendiri. Ia pun ikut mengawasinya untuk ikut melihat jika kesalahan itu masih terjadi, karena mereka sudah terlanjur terbiasa melakukan unsur-unsur gerak yang salah itu. Namun ternyata semuanya berjalan lancar. Ilmu yang baru dasarnya saja dimiliki oleh anak-anak muda itu, telah mendapat perubahan-perubahan sebagaimana seharusnya. Namun dengan demikian, mereka seakan-akan harus mulai lagi dari unsur yang pertama. Namun dengan cepat mereka memasuki unsur-unsur berikutnya. Anak-anak muda itu dengan segera dapat membedakan, apa yang telah terjadi di dalam diri mereka. Dengan unsur-unsur gerak yang sudah diperbaiki itu, mereka tidak merasa tulang-tulang mereka bagaikan retak serta otot-otot mereka hampir terputus. Meskipun mereka juga merasakan lelah, tetapi tanpa merasa disakiti oleh geraknya sendiri. Tetapi ternyata sehari juga tidak cukup. Mereka memerlukan waktu lebih lama. Karena itu, maka dengan terpaksa sekali, Mahisa Pukat harus bertahan semalam lagi. Sementara itu, Mahisa Pukat telah sempat berbicara khususnya dengan Mahisa Murti. Orang yang hampir mengalami cedera karena geraknya sendiri itu, berniat untuk ikut bersama mereka kemanapun mereka pergi. Mengembara atau kembali ke padepokan. Tetapi orang itu sudah terlalu tua buat kita. Ia tentu lebih tua dari kita tidak hanya 1-2 tahun, berkata Mahisa Murti. Tetapi belum terhitung tua, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kita tidak akan dapat menganggapnya orang itu sebagai adik kita, jawab Mahisa Murti. Sepantasnya ia menjadi kakak kita. Apa salahnya kita sebut ia dengan kakak, bertanya Mahisa Pukat. Jika ia kita tempatkan sebagai saudara tua kita, maka kita harus memperhitungkan perbandingan ilmu di antara kita dengan orang itu. Jika ia kita anggap saudara tua, maka akibat daripada itu, ia tentu dianggap memiliki lebih dari kita, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Mahisa Murti. Apalagi jika mereka berada dalam satu perguruan. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, tetapi bukankah kita tidak harus mengangkatnya menjadi saudara kita sebagaimana Mahisa Semu dan Mahisa Amping? Kita dapat menganggapnya sebagai kawan kita, atau sahabat kita atau bahkan paman kita. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin. Jika ia hanya ingin mengikut kita, baiklah. Kita tidak berkeberatan tanpa menganggapnya sebagai saudara kita. Atau katakanlah sebagai paman kita. Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk pula. Katanya, nanti aku akan mengatakannya kepadanya. Tolong, kau beritahu Mahisa Semu agar ia tidak terkejut jika ia tahu hal itu dengan tiba-tiba. Mahisa Murti mengangguk. Katanya, baiklah. Biarlah aku yang memberitahukan kepadanya. Tetapi itu berarti bahwa keberangkatan kita akan tertunda 1 hari lagi, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, kita akan sampai ke padepokan setelah rambut kita ubanan nanti. Mahisa Pukat pun tersenyum pula. Tetapi ia tidak dapat berangkat lebih cepat. Ia tidak sampai hati membiarkan anak-anak padukuhan itu belum mendapatkan kepastian bahwa keadaan mereka cukup baik. Meskipun hari itu mereka berlatih sampai malam, tetapi besok mereka masih harus kembali pagi-pagi sekali seperti hari itu untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dikenai akibat yang buruk dari kesalahan-kesalahan mereka atas unsur-unsur gerak yang mereka pelajari. Di hari berikutnya, pagi-pagi mereka telah berada di halaman banjar itu pula. Mereka telah mengulangi unsur-unsur gerak yang kemarin mereka pelajari. Ternyata mereka menjadi semakin menyadari kesalahan-kesalahan itu dan semakin memahami unsur-unsur gerak yang seharusnya. Dengan demikian apa yang mereka pelajari dalam 10 hari sebelumnya, telah dapat mereka betulkan sama sekali dalam 2 hari itu. Tetapi anak-anak muda itu menjadi kecewa ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan lebih dari itu. Mereka menjadi kecewa ketika orang yang mengajari mereka itu berkata bahwa ia akan meninggalkan banjar itu, bersama dengan anak-anak muda yang mengaku diri mereka sebagai pengembara. Kenapa guru tidak tinggal di banjar ini saja, berkata seorang anak muda. Orang itu menarik nafas dalam-dalam.
Jawabnya. Jangan sebut aku guru. Aku merasa malu jika dipanggil guru di hadapan anak-anak muda yang berilmu sangat tinggi itu. Ternyata ilmu mereka bukan saja jauh lebih tinggi dari ilmuku. Bahkan jauh lebih tinggi dari ilmu guruku. Karena itu, jangan panggil aku guru. Ternyata aku bukan apa-apa. Bahkan aku tidak berani menyebut sebagai seseorang yang mengenal olah kanuragan meskipun hanya dasarnya, karena aku tidak tahu bahwa ilmu yang aku kira dapat aku banggakan itu adalah ilmu yang hampir saja membunuhku. Lebih-lebih lagi membunuh kalian semuanya. Jika demikian biarlah anak-anak muda itu mengajari kami, teriak seseorang. Ia tidak mempunyai waktu untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jawab orang itu. Tetapi anak-anak muda itu hampir berbareng berteriak. Kami mohon. 1 atau 2 hari saja. Ia mempunyai tugas yang sangat penting, jawab orang itu. Namun anak-anak muda itu masih berteriak. Hanya untuk 1-2 hari. Mereka sudah ada di sini 2 hari. Biarlah bertambah 2 hari lagi. Anak-anak muda itu ternyata telah berteriak-teriak untuk minta mereka tinggal lebih lama lagi. Orang itu akhirnya tidak tahu bagaimana harus menjawab, sehingga ia pun telah berkata kepada Mahisa Pukat. Silahkan menjawab sendiri Kisanak. Aku menjadi bingung. Mahisa Pukat yang melihat keinginan yang melonjak-lonjak di hati anak-anak muda itu memang menjadi bimbang. Ia tahu bahwa Mahisa Murti ingin mereka segera berangkat, berjalan dan sampai ke Padepokan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu. Tunggulah. Aku akan berbicara dengan saudara-saudaraku. Mahisa Murti pun mendengar dan melihat anak-anak muda yang berteriak-teriak itu. Namun sebenarnya belajar olah kanuragan dalam 2 hari itu hampir tidak ada artinya sama sekali. Tetapi persoalannya kemudian adalah, memenuhi keinginan beberapa orang meskipun hampir hanya sekedar membuang-buang waktu saja bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti pun ternyata tidak sampai hati mengecewakan anak-anak muda itu. Katanya kepada Mahisa Pukat. Baiklah. Kita tunda lagi perjalanan kita 2 hari. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu. Kami telah sependapat untuk berada di sini 2 hari lagi. Serentak anak-anak muda itu bersorak. Namun Mahisa Pukat pun berkata. Sebenarnya lah aku ingin berkata dengan jujur, bahwa bagi olah kanuragan, 2 hari adalah waktu yang hampir tidak berarti sama sekali. Tetapi anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Seorang di antara mereka berkata, aku sudah memulainya. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun ia sadar bahwa keinginan telah menyala-nyala di dada anak-anak muda itu. Besok pagi-pagi kita akan mulai. Untuk menghemat waktu, aku minta kalian sudah memanasi kalian sebelumnya. Di dini hari kalian harus sudah bangun. Kemudian berlari-lari mengelilingi padukuhan ini beberapa kali agar darah kalian menjadi hangat. Kemudian pada saat matahari terbit kita akan mulai dengan latihan-latihan sekedarnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak hanya menawarkan kesempatan itu kepada anak-anak muda yang telah ikut dalam latihan-latihan 10 hari yang salah langkah itu, tetapi ia juga memberi kesempatan kepada anak-anak muda yang lain yang memang berniat untuk bersama-sama melakukan latihan-latihan sekedarnya dalam 2 hari. Malam itu ternyata masih tersisa, sehingga anak-anak muda padukuhan itu, serta semua pihak masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Demikian pula anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, meskipun kesempatan mereka menjadi lebih sempit karena ada di antara mereka yang harus berjaga-jaga. Pagi-pagi benar, Mahisa Pukat telah siap. Mahisa Murti ternyata tidak sampai hati membiarkannya bekerja keras sendiri. Karena itu, maka ia pun telah bersiap pula, sementara Mahisa Semu harus mengurusi Mahisa Amping. Menjelang matahari terbit, maka anak-anak muda telah berdatangan. Kulit mereka telah basah oleh keringat, karena mereka telah berlari-lari mengelilingi padukuhan itu beberapa kali. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun dapat langsung memulainya. Mereka telah membagi kelompok anak-anak muda itu menjadi 2 kelompok yang lebih kecil dan membagi halaman banjar itu menjadi 2. Mahisa Pukat dan sekelompok anak-anak muda ada di depan, sementara Mahisa Murti dengan kelompok yang lain ada di kebun belakang banjar. Kedua anak muda yang mengaku pengembara itu sudah sepakat bahwa sebagian besar yang mereka berikan adalah petunjuk-petunjuk bagaimana mereka harus berlatih olah kanuragan.
Keduanya memang sempat memberikan unsur gerak dasar yang harus dilakukan dan dikuasai benar-benar oleh anak-anak muda itu. Kemudian Mahisa Pukat dan Mahisa Murti memberikan kemungkinan-kemungkinan pengembangannya dalam memberikan beberapa contoh. Selanjutnya lebih banyak tergantung kepada kalian semuanya, berkata Mahisa Murti kepada anak-anak muda, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Mahisa Pukat. Seseorang yang cerdas dan cermat serta rajin dan tekun, akan dapat mengembangkannya sendiri dengan cepat. Sementara yang malas dan tidak mau berpikir, ia akan ketinggalan. Dalam waktu sebulan nanti, sudah akan kelihatan tingkat-tingkat kemampuan kalian. Namun aku minta, siapa yang berhasil, mohon kawan-kawannya dapat dituntun dengan baik. Demikianlah, dalam 2 hari itu, siang dan malam, anak-anak muda padukuhan itu mendapatkan beberapa petunjuk arah yang harus mereka lakukan dalam pengembangan dasar-dasar ilmu yang mereka kuasai. Cara menggerakkan tangan dan kaki, serta mengembangkannya. Pokok-pokok persoalan dalam benturan kekerasan disesuaikan dengan penguasaan tubuh mereka serta latihan-latihan daya tahan, sebagaimana mereka lakukan pagi itu. Sementara itu menurut pengamatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ternyata bahwa Wantilan sebenarnya memiliki landasan yang kuat untuk memperdalam ilmunya. Ia memiliki tenaga yang besar, ketahanan tubuh yang tinggi, yang ditempa oleh kesalahan dari unsur gerak ilmunya sendiri serta kecerdasan berpikir menghadapi persoalan-persoalan yang tiba-tiba saja harus dihadapi. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berharap bahwa orang itu masih akan dapat menjadi semakin maju di hari-hari mendatang. Seperti yang dijanjikan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menuntunnya pula, memberikan dasar ilmu dari perguruannya yang dengan sangat berhati-hati dianyam dengan ilmu yang sudah dimiliki oleh orang itu, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di dalam tubuhnya karena benturan ilmu yang tidak mapan. Ternyata, akibatnya memang mengejutkan. Bahwa Wantilan tidak mati karena ilmunya sendiri telah menunjukkan betapa kuatnya daya tahan tubuhnya. Betapa kuat tenaganya telah ternyata pula, bahwa ia mampu memecahkan hambatan-hambatan yang terdapat dalam unsur-unsur geraknya yang dengan sengaja dibuat salah dan saling terbalik susunannya. Ketika semuanya itu teratasi dengan unsur-unsur gerak yang benar serta petunjuk-petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk memasukkan unsur-unsur baru yang dapat melengkapi unsur-unsur geraknya sendiri, maka terjadi satu loncatan panjang peningkatan ilmunya, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri terkejut karenanya. Luar biasa, desis Mahisa Pukat. Ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Justru karena ia terbiasa mengalami kesulitan dari setiap geraknya. Ketika hal itu dibebaskannya, maka ia menjadi orang yang luar biasa, sahut Mahisa Murti. Mudah-mudahan ia sempat mencapai tataran tertinggi sehingga bersama-sama dengan Mahisa Semu akan dapat menjadi andalan bagi para cantrik di padepokan kita, berkata Mahisa Pukat. Kita berharap saja, desis Mahisa Murti. Namun perjalanan mereka ternyata masih juga harus terhambat. Adalah di luar dugaan, bahwa ketika mereka berada di sebuah kedai, 2 orang yang datang kemudian telah memperhatikan Wantilan dengan saksama. Sementara Wantilan sendiri agaknya tidak memperhatikan keduanya, karena ia justru menghadapi nasi yang masih panas. Kenapa orang itu belum mati, desis seorang di antara mereka. Menurut perhitungan guru, orang itu harus sudah mati, sahut yang lain. Ternyata ia tidak menempuh petualangan sepenuhnya sebagaimana diperintahkan oleh guru, sehingga ia belum pernah menemukan lawan yang berilmu cukup tinggi. Sehingga ia terbunuh jika tidak oleh lawannya juga oleh ilmunya sendiri, desis orang yang pertama. Kita akan menyampaikannya kepada guru, bahwa Wantilan ternyata masih hidup. Kita harus mencari guru yang sudah agak lama meninggalkan padepokan, berkata kawannya. Kita pun sudah agak lama pergi, hampir bersamaan dengan Wantilan itu, sahut orang yang pertama. Namun kemudian katanya, kenapa kita harus melaporkannya kepada guru? Kita dapat menyelesaikannya sekarang. Kita tantang orang itu bertempur. Maka ia akan mati sendiri jika ia melepaskan ilmunya semakin meningkat pada tataran yang semakin tinggi. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, satu pendapat yang bagus. Besok jika kita bertemu dengan guru, kita akan memberitahukannya bahwa Wantilan telah mati. Ia telah menjalani hukuman atas kesalahan ayahnya. Keduanya mengangguk-angguk. Namun orang yang pertama berkata, biarkan saja ia menikmati makannya dahulu. Baru kemudian ia akan mati.
Kita pun akan makan lebih dahulu. Kedua orang itu ternyata masih sempat juga memesan makan dan minum, sementara mereka dengan sengaja tidak menarik perhatian Wantilan. Tetapi tanpa sengaja, Wantilan telah berpaling ke arah mereka. Ia pun terkejut ketika dilihatnya dua orang saudara seperguruannya. Tiba-tiba saja ia berdiri dengan wajah gembira. "Heh, kau," desis Wantilan. Kedua orang itu pun tertawa pula. Tanpa menimbulkan kecurigaan keduanya pun telah menyapa Wantilan yang mendekatinya sambil berkata kepada anak-anak muda yang bersamanya. "Keduanya adalah saudara seperguruanku." Mahisa Murti, dan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah mengangguk hormat. Namun di dalam hati mereka telah timbul satu persoalan tentang kedua orang saudara seperguruan Wantilan itu. Apakah keduanya juga mengalami nasib seperti Wantilan, atau justru sebaliknya keduanya menjadi alat gurunya untuk melakukan sesuatu atau keduanya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi atas diri Wantilan. Beberapa saat lamanya, Wantilan masih bercakap-cakap dengan kedua orang saudara seperguruannya itu, yang sikapnya semakin lama menjadi semakin dingin. Tetapi Wantilan tidak begitu memperhatikan perubahan sikap kedua orang saudara seperguruannya itu. Ia masih saja bersikap sewajarnya. Namun sekali-sekali ia tidak mengatakan apa yang telah terjadi atas dirinya dan sikap gurunya kepadanya. Namun dalam pada itu, seorang di antara kedua saudara seperguruannya itu pun bertanya, "Apa kerjamu di sini, Wantilan?" Wantilan mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, "Bukankah guru memerintahkan aku untuk mencari pengalaman dan mengembara kemanapun juga? Dengan demikian aku akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan ilmu kanuraganku." "Apakah hasil pengembaraanmu itu?" bertanya saudara seperguruannya pula. "Sayang," suara Wantilan merendah. "Belum ada. Aku masih tetap dungu seperti ketika aku meninggalkan padepokan." "Apakah kau tidak pernah menjajaki kemampuan olah kanuraganmu dengan orang lain yang memiliki ilmu yang bersumber dari perguruan yang berbeda?" bertanya saudara seperguruannya. "Kebetulan aku tidak pernah menjumpai persoalan dengan orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang baik yang justru lebih banyak menolong aku. Karena itu, aku memang belum pernah mendapat kesempatan untuk membenturkan ilmuku. Apalagi aku memang belum terlalu lama meninggalkan padepokan," jawab Wantilan. Tetapi saudara seperguruannya yang lain berkata, "Kau pergi lebih dahulu dari aku. Tetapi aku sudah banyak mempunyai pengalaman. Aku telah menolong seorang yang kebetulan menghadapi 3 orang penyamun yang akan membunuhnya. Aku juga telah membebaskan sebuah padukuhan yang akan dirampok orang. Bahkan pengalaman-pengalaman pribadi yang menarik sehingga ilmuku dapat berkembang. Tetapi aku tidak pernah menjumpai apa-apa. Aku sudah menjelajahi padukuhan-padukuhan. Ketika aku berhenti di Banjar, justru aku mendapat suguhan yang baik. Di padukuhan itu tidak terjadi kekerasan apapun serta kehidupan padukuhan itu nampak tenang dan damai. Di padukuhan berikutnya, aku justru melihat pertunjukan di tempat seorang yang mengadakan peralatan. Aku memang menunggu, mungkin ada orang yang akan mengganggu. Tetapi pertunjukan itu berlangsung semalam suntuk dengan tenang tanpa kesulitan apapun juga. Di kesempatan lain aku telah menyelusuri bulak-bulak panjang di siang dan di malam hari. Namun tidak ada perampok atau penyamun. Aku memang pernah menolong seseorang. Tetapi seorang tua yang kebingungan karena tidak tahu jalan. Tidak ada kekerasan dan tidak ada permusuhan, jawab Wantilan yang agaknya mulai menilai sikap kedua saudara seperguruannya itu. "Siapakah orang-orang itu dan kenapa kau telah bergabung dengan mereka?" bertanya salah seorang di antara kedua saudara seperguruannya itu. "Aku telah mengikuti mereka. Semula aku menyangka mereka orang jahat, karena sikapnya yang tidak menentu. Ternyata aku salah. Mereka adalah orang baik-baik. Justru anak-anak muda yang suka menolong sesama. Sehingga karena itu, maka aku telah memperkenalkan diriku kepada mereka dan bahkan mengembara bersama-sama dengan mereka," jawab Wantilan. "Kenapa kau tidak mencoba ilmumu melawan mereka?" bertanya saudara seperguruannya. "Mereka orang baik-baik. Mereka suka menolong orang lain. Aku tidak mempunyai alasan untuk berkelahi dengan mereka," jawab Wantilan. "Selain dari itu, bukankah lebih baik aku berkawan dengan orang yang baik hati daripada bermusuhan tanpa sebab? Kau harus mencoba ilmumu," saudara seperguruannya mulai tidak sabar. "Itu adalah perintah guru. Karena itu, kau harus mencari alasan apapun juga."
Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti olah kanuragan. Sekali aku memukulnya, seorang di antara mereka akan mati. Apa gunanya? Apalagi ada kanak-kanak di antara mereka, jawab Wantilan. Persetan, geram saudara seperguruannya itu. Sekarang kau harus mencari alasan untuk berkelahi melawan mereka bertiga. Aku akan menyaksikannya. Apapun alasan yang akan kau buat. Aku tidak yakin bahwa mereka tidak mengenal olah kanuragan, apalagi mereka membawa senjata. Tetapi Wantilan menyahut. Tidak. Aku tidak akan berkelahi dengan anak-anak yang baik itu. Apalagi mereka sanggup membayar makanan dan minuman yang aku makan dan aku minum di kedai ini. Setan kau, geram saudara seperguruannya yang tua, yang agaknya lebih garang. Jadi perintah guru kau hargai lebih rendah dari makanan dan minuman di kedai ini? Tidak, jawab Wantilan. Bukan maksudku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sebaiknya aku tidak bertengkar dengan mereka. Kau takut? Akulah yang akan membuat perkara dengan mereka. Kemudian kami akan melihat kau yang berkelahi atas nama kami. Kau dengar, bahwa kami datang atas nama guru, suara saudara seperguruannya mulai menjadi semakin keras. Jangan keras-keras. Anak-anak muda itu tidak boleh mendengarnya, berkata Wantilan. Aku tidak peduli, jawab saudara seperguruannya. Aku berkeberatan, jawab Wantilan tegas. Kedua saudara seperguruannya itu termangu-mangu sejenak. Mereka mencoba menilai sikap Wantilan itu. Tetapi agaknya Wantilan benar-benar tidak mau mengindahkan kata-kata mereka. Bahkan Wantilan itu pun kemudian berkata, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Sampai saat ini aku masih melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Mengembara untuk melakukan perbandingan ilmu dengan perguruan lain, sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Jangan bodoh, geram saudara seperguruannya yang tertua. Kau sudah mendapat kesempatan sekarang. Sudah aku katakan. Aku tidak mau, jawab Wantilan. Kami akan memaksamu, berkata yang tertua. Atau kau memilih untuk bertempur melawan kami berdua? Jawaban Wantilan memang mengejutkan. Katanya. Sebenarnya aku tidak mau bertengkar dengan saudara sendiri. Tetapi jika kalian memaksa apa boleh buat. Setan kau, geram yang tertua. Jadi lebih senang bertempur dengan saudara sendiri daripada dengan anak-anak muda itu? Ya, jawab Wantilan semakin tegas. Bagus, berkata yang muda. Kita akan bertempur di luar. Jika kau ingin, ajak kawan-kawanmu itu yang kau hargai lebih tinggi dari saudara-saudara seperguruanmu. Marilah, berkata Wantilan. Kita jangan merusakkan isi kedai ini. Dalam pada itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, bahkan Mahisa Amping dapat menangkap apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berdiri sambil berkata, tunggu. Apakah kalian tidak dapat mengatasi persoalan kalian dengan pembicaraan? Jangan turut campur, berkata Wantilan. Persoalan ini adalah persoalanku dengan saudara-saudara seperguruanku. Mereka memaksaku untuk berkelahi. Apa boleh buat? Tetapi bukankah tidak pantas berkelahi dengan saudara sendiri, bertanya Mahisa Murti. Pantas atau tidak pantas, jawab Wantilan sambil melangkah keluar mengikuti kedua saudara seperguruannya. Mahisa Murti yang sebenarnya telah mendengar sebagian besar dari pembicaraan Wantilan dan kedua orang saudara seperguruannya itu tidak dapat mencegahnya. Bahkan Mahisa Pukat pun berkata kepadanya. Nampaknya keduanya mendapat tugas gurunya. Mereka tahu bahwa ilmu Wantilan membahayakan jiwanya. Tetapi agaknya keduanya belum tahu perkembangan terakhir dari kemampuan Wantilan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat apa yang terjadi di antara mereka. Demikianlah, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah keluar dari kedai itu pula untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Wantilan dengan saudara-saudara seperguruannya itu. Dalam pada itu Wantilan dengan saudara-saudara seperguruannya telah berada di sebelah kedai itu. Sementara Mahisa Murti sempat berkata kepada pemilik kedai itu dari pintu butulan. Jangan cemas. Mereka sekedar bergurau karena mereka adalah saudara-saudara seperguruan. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap merasa cemas bahwa telah terjadi perkelahian di halaman samping kedainya.
Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meskipun mereka saudara seperguruan, tentu akan mempengaruhi para pembeli-pembelinya. Dalam pada itu, Wantilan telah berdiri tegak menghadap ke arah kedua saudara seperguruannya yang marah. Dengan nada keras, saudaranya yang tua masih berkata, "Aku masih memberimu kesempatan, sehingga jika kau mati, bukan kamilah yang telah membunuhmu." "Tidak akan ada yang mati," berkata Wantilan. "Barangkali kita hanya sekedar ingin melihat, apakah ilmuku sudah berkembang atau belum meskipun aku belum pernah memperbandingkannya dengan ilmu dari perguruan lain." "Tidak. Lebih dari itu, geram yang muda. Kami berwenang untuk menghukummu karena kau tidak mentaati perintah guru. Sudah aku katakan, bahwa aku sedang melakukannya. Tetapi aku belum beruntung bertemu dengan orang-orang jahat yang pantas untuk mengukur ilmu," jawab Wantilan. "Tidak perlu orang jahat. Siapapun. Juga anak-anak muda itu," geram yang tua. "Sudah aku katakan, aku tidak akan mengganggu mereka," jawab Wantilan. "Bagus. Bersiaplah. Kita akan menjajaki ilmu kita masing-masing," berkata yang muda. Lalu katanya kepada kakak seperguruannya, "Biarlah aku yang menanganinya. Ia akan mati dan kita akan melaporkannya kepada guru." Yang tua tidak menjawab. Namun ia mengangguk mengiyakan. Sejenak kemudian kedua orang saudara seperguruan itu telah bersiap. Mereka melakukan unsur-unsur gerak yang serupa karena mereka memang bersumber dari satu perguruan. Namun nampak perkembangan yang sedikit memberikan warna yang lain pada keduanya. Ketika saudara seperguruannya mulai menyerang, Wantilan telah meloncat menghindar. Tetapi saudara seperguruannya tidak melepaskannya. Ia bahkan memburu dengan serangan-serangan yang berbahaya. Wantilan tidak mau terus-menerus diburu oleh serangan-serangan lawannya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap untuk menyerang pula. Namun saudara seperguruannya ternyata memang telah memberinya kesempatan. Ia berharap bahwa dengan menyerang dan bahkan melepaskan banyak tenaga dan kemampuannya, maka Wantilan akan terjebak oleh unsur-unsur geraknya sendiri. Tetapi, saudara seperguruannya itu terkejut. Justru ketika ia memberikan kesempatan kepada Wantilan untuk menyerangnya, maka Wantilah telah memanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan kerasnya ia telah menyerang dengan tumitnya langsung mengenai lambung lawannya. Saudara seperguruannya itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh terguling di tanah. Namun dengan susah payah ia berhasil bertahan untuk tetap berdiri. Meskipun demikian orang itu terpaksa menyeringai menahan sakit. Lambungnya menjadi sangat nyeri, bahkan rasa-rasanya isi perutnya telah terangkat menyesakkan dadanya. Wantilan tidak memburunya. Seakan-akan ia pun telah memberikan kesempatan kepada saudara seperguruannya itu untuk menilai apa yang telah terjadi, serta sedikit mengurangi rasa sakitnya dengan memijit-mijit perutnya. Saudara seperguruan Wantilan yang telah membiarkannya menyerang memang menjadi heran. Wantilan sama sekali tidak menunjukkan akibat yang terjadi di dalam dirinya setelah ia bertempur beberapa lamanya. Bahkan saudara seperguruannya itu, baik yang tengah bertempur, maupun yang ada di luar gelanggang, tidak melihat unsur-unsur gerak yang dianggap salah atau bahkan dengan senjata diputarbalikkan. Menurut pengamatan kedua saudara wajar sekali, sebagaimana mereka melakukannya. Tetapi kedua orang itu mengira, bahwa kesalahan-kesalahan itu terdapat pada tingkat-tingkat ilmu berikutnya, sehingga karena itu, maka lawan Wantilan itu pun telah meningkatkan ilmunya pula sampai tataran yang lebih tinggi. Dengan demikian maka keduanya telah bertempur semakin sengit. Mereka bergerak semakin cepat. Bahkan lawan Wantilan telah memancingnya untuk bertempur dengan loncatan-loncatan panjang. Menurut perhitungannya, semakin banyak ia mengeluarkan tenaga, maka semakin cepat tenaga dan unsur-unsur geraknya sendiri akan mencekiknya. Tetapi setelah bertempur beberapa saat lamanya, Wantilan masih tetap tegar. Bahkan kedua orang saudara seperguruannya itu kadang-kadang terkejut jika Wantilan mempergunakan unsur-unsur gerak yang lain dari unsur-unsur gerak dari perguruan mereka sendiri. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang menyaksikan pertempuran itu termangu-mangu. Ada kecemasan di hati mereka, karena Wantilan yang belum lama berhasil menemukan unsur-unsur yang benar dari ilmunya. Namun dalam waktu yang singkat, Wantilan telah menempa diri melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur gerak yang lain, yang dijalin dengan rapi atas petunjuk dan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Unsur-unsur itulah yang berhasil dipergunakan oleh Wantilan untuk mengejutkan saudara seperguruannya. Beberapa kali saudara seperguruannya itu salah hitung. Langkah yang diambil oleh Wantilan kadang-kadang menjadi asing dengan tiba-tiba. Setan ini telah menyadap ilmu dari perguruan lain, geram saudara seperguruannya. Bukan sekedar mengembangkan ilmu dari perguruan kami, tetapi benar-benar unsur baru yang disusupkan ke dalamnya. Lebih baik menghadapi ilmu dari perguruan lain sama sekali daripada menghadapi ilmu yang berbaur seperti itu. Tetapi Wantilan tidak mendengar. Bahkan sambil tersenyum ia berkata, "Satu latihan yang menarik. Sudah agak lama kita tidak berlatih bersama. Bahkan di perguruan pun aku jarang sekali, bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berlatih dengan saudara-saudara seperguruanku. Aku selalu mendapat latihan khusus dari guru." "Persetan," geram lawannya. "Kau akan mati karena ilmumu sendiri." "Tentu tidak," jawab Wantilan. "Bahkan aku sekarang merasa sangat berterima kasih. Ternyata guru telah memberikan lebih kepadaku daripada kepada kalian. Aku tidak melihat kalian mampu melakukan sebagaimana aku lakukan. Unsur-unsur simpanan yang dapat membuat kalian kebingungan." Saudara seperguruannya itu mengumpat. Dikerahkannya kemampuannya. Namun selapis ia meningkatkan ilmunya, Wantilan pun telah melakukannya pula. Bahkan unsur-unsur yang tidak pernah dikenal pun menjadi semakin sering membuat saudara-saudara seperguruannya itu kebingungan. Wantilan tertawa. Katanya, "Heh, kenapa kau heran? Apakah guru tidak pernah mengajarimu seperti itu?" Saudara seperguruannya tidak sempat menjawab, ketika serangan Wantilan menyentuh lambungnya yang telah disakitinya sebelumnya. Karena itu, maka perasaan nyeri yang hampir dapat diatasinya itu telah kambuh lagi. Bahkan perutnya serasa menjadi mual. Bersambung ke bab 135. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.